Bab 3291, membunuh naga darah 9 cakar. Jisuan mengeluarkan raungan memekakkan telinga saat tubuhnya mulai berputar. Tak lama kemudian, dia kembali ke naga surgawi yang panjangnya lebih dari 10.000 meter. Sisik di tubuhnya berwarna merah darah, dan dia memiliki 9 cakar di masing-masing cakarnya. Matanya berkilat berbahaya, dan tubuhnya memancarkan aroma darah yang berbau metalik. Dia naga darah 9 cakar. Meng Haosuan dan 2 orang lainnya membelalakkan mata karena kaget dan ngeri ketika mereka melihat wujud asli Jisuan. Naga Dewa 9 cakar dianggap sebagai binatang surgawi tingkat atas di alam Devata. Kecuali jika terjadi kecelakaan, kebanyakan dari mereka dapat dengan mudah menjadi kaisar surgawi 10 arah, bahkan jika tidak demikian halnya jika mereka ingin menjadi dewa. Mungkin, hanya naga dewa 10 cakar legendaris yang akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Namun, naga dewa 10 cakar tidak dianggap sebagai binatang surgawi. Akan lebih akurat untuk mengklasifikasikan mereka sebagai Divine Beast. Status mereka sama dengan Thousand Phantoms Ice Fox. Namun, tidak seperti rubah es 1000 hantu yang hanya akan muncul sekali setiap 1,00000 tahun, naga dewa 10 cakar akan muncul di klan naga setiap 100.000 tahun sekali. Nak, aku akan mencabik-cabikmu. Mata naga darah 9 cakar bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia menyerang Duan Lingtian dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia mengacungkan cakar depannya yang berkilauan di bawah cahaya. Hanya dalam beberapa saat, sinar pedang 7 warna Duan Lingtian dibelokkan oleh Jisuan dalam bentuk aslinya. Naga dewa 9 cakar. Begitu Duan Lingtian melihat Jisuan adalah naga darah 9 cakar, dia mulai menganggap serius pertarungan. Naga dewa 9 cakar yang telah menjadi dewa surgawi memiliki cakar yang setara dengan senjata surgawi kelas kaisar. Begitu mereka menjadi kaisar surgawi, sisik mereka akan sekuat senjata surgawi kelas kaisar yang murni defensif. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa. Ada alasan mengapa naga dewa 9 cakar diketahui diberkati di antara celestial beast tingkat atas. Saat naga darah 9 cakar menari di udara, kepingan salju mulai jatuh di udara. Tak lama kemudian, bahkan udara tampak membeku saat dinding es muncul dari udara tipis. Sementara itu, Duan Lingtian yang baru saja berteleportasi membeku menjadi patung es. Jisuan, naga darah 9 cakar, mengarahkan cakarnya ke Duan Lingtian sebelum 2 es mematikan ditembakkan. Pergi. Hanya dengan berpikir, udara di sekitar Duan Lingtian berputar dan berdesir keras sebelum es yang membungkusnya hancur. Namun demikian, begitu hancur, es mulai terbentuk lagi. Jadi, kamu memahami hukum es. Tidak buruk, tapi itu tidak cukup baik, kata Duan Lingtian dengan dingin sebelum dia berteleportasi 10.000 meter, meninggalkan kisaran titik beku dalam sekejap. Dia telah memahami kedalaman teleportasi ke tahap penguasaan. Meng Haosuan dan yang lainnya berseru serempak. Mereka dapat dengan mudah mengatakan bahwa Duan Lingtian telah memahami hukum kedalaman teleportasi ruang angkasa ke tahap penguasaan karena dia dapat berteleportasi keluar dari jangkauan kedalaman beku Jisuan yang telah dipahami ke tahap penguasaan juga. Tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk melarikan diri dari jangkauan kedalaman beku yang telah dipahami ke tahap penguasaan jika kedalaman teleportasinya masih pada tahap awal. Apakah ini semua yang kamu punya? Duan Lingtian berkata dengan sedikit jijik. Meskipun Jisuan agak kuat setelah dia kembali ke bentuk aslinya, dia hanya hampir sebanding dengan Liu Jian dari Istana Kolam Renang Surgawi. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Duan Lingtian yang dengan mudah membunuh Liu Jian? Bocah, jangan sombong. Jisuan meraung dan menyerang lagi. Tubuhnya yang panjangnya 10.000 meter tampaknya menempati semua ruang di udara saat dia terbang menuju Duan Lingtian. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Tatapan Duan Lingtian menjadi dingin. Dia tidak lagi menahan diri saat dia melemparkan kedalaman dari hukum ruang angkasa dan menembakkan sinar pedang 7 warna dari pedang indah 7 lubang. Astaga, sama seperti sebelumnya, setelah Duan Lingtian melemparkan cross-dimensional slash profundity, 9 sinar pedang abu-abu ditembakkan dari 9 air mata spasial masing-masing. Ini, mata Jisuan melebar ketakutan. Dia bisa dengan jelas merasakan serangan Duan Lingtian jauh lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Meskipun merasakan kekuatan serangan yang luar biasa, dia tidak menyerah. Suara mendengung terdengar di udara saat dia membentuk formasi pada dirinya sendiri.
Skrip merah darah muncul di sisi tubuhnya hanya dalam sekejap sebelum dia diselimuti energi merah darah. Setelah itu, energi merah darah dari formasi bergabung dengan energi asal surgawinya yang telah didorong oleh hukum es sebelum menembak ke arah Duan Lingtian. Sepertinya aku meremehkanmu. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu kuat. Teknik ini seharusnya unik untuk naga darah 9 cakar, kan? Duan Lingtian berkata, suaranya masih acuh tak acuh seperti biasa. Dengan teknik ini, Jisuan sekarang lebih kuat dari Liu Jian. Namun demikian, itu tidak membuat perbedaan bagi Duan Lingtian yang secara signifikan lebih kuat dari Liu Jian. Ketika serangan Jisuan bertabrakan dengan serangan Duan Lingtian, gelombang kejut besar berdesir, memaksa Meng Hao Xuan dan dua lainnya dengan cepat mendirikan perisai untuk perlindungan. Tidak, tangisan yang syarat dengan keputusasaan, ketidakpercayaan, dan penyesalan terdengar di udara saat ini. Pada saat yang sama, sinar pedang 7 warna menembus kepala naga tanpa perlawanan, menghancurkan jiwa Jisuan. Astaga, astaga, astaga. Setelah itu, 9 sinar pedang dari kedalaman tebasan lintas dimensi mencabik-cabik tubuh Jisuan. Platform tampak bergetar ketika potongan tubuh Jisuan jatuh di atasnya. Sama seperti itu, Jisuan, murid luar biasa dari klan naga darah tingkat surga di 10.000 binatang surga, sudah mati. Dia terlalu kuat. Meng Hao Xuan baru sadar kembali ketika bagian tubuh Jisuan mulai berjatuhan di sekelilingnya. Dia hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya ketika dia melihat Duan Lingtian lagi. Dia benar-benar tidak menyangka pemuda sederhana itu akan memiliki kekuatan yang begitu mengesankan. Bahkan dia sendiri tidak yakin akan mampu menahan serangan terakhir Jisuan. Namun, Duan Lingtian tidak hanya menghancurkan serangan destruktif Jisuan, tetapi dia juga membunuh Jisuan. Astaga, pada saat ini, pedang 7 warna di tangan Duan Lingtian menghilang ke dalam tubuhnya. Yang lain tidak terlalu memikirkan ini dan menganggap itu hanya senjata surgawi kelas kaisar. Sejak Huanger menyatu dengan pedang indah 7 lubang dan menjadi jiwa pedangnya, dia mampu menyamarkan pedang itu sebagai senjata surgawi kelas kaisar. Apalagi Meng Hao Xuan dan yang lainnya, bahkan Kaisar Surgawi yang bergelar tidak akan dapat mengatakan bahwa itu adalah artefak Devata selama Duan Lingtian tidak mengerahkan kekuatannya melebihi senjata surgawi kelas Kaisar. Setelah Duan Lingtian mengumpulkan cincin tata ruang dan senjata surgawi Jisuan, Meng Hao Xuan melangkah maju dan berkata, Duan Lingtian, saya tidak berharap Anda memahami semua kedalaman dari hukum ruang angkasa hingga tahap penguasaan saat kultivasi Anda. Dasar hanya rata-rata. Aku hanya sedikit lebih kuat dari Jisuan, itu saja, kata Duan Lingtian rendah hati. Sementara itu, dia mengangguk puas setelah dia mengumpulkan mayat Jisuan juga. Mayat naga dewa 9 cakar sangat berguna. Itu bisa disempurnakan dan ditempa menjadi senjata surgawi kelas kaisar antara lain. Menambahkan bahan lain, seseorang bahkan bisa memalsukan senjata surgawi kelas kaisar yang murni defensif. Dalam hal nilai, mayat Jisuan jauh lebih berharga daripada semua harta di cincin tata ruangnya. Hanya cakarnya saja yang bisa digunakan untuk menempa banyak senjata surgawi kelas kaisar. Sudut bibir Meng Hao Xuan berkedut saat mendengar jawaban Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Duan Lingtian, platform ini aneh. Kami tidak dapat menemukan cara untuk pergi. Apakah kamu punya ide? Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian mulai menyelidiki dengan kesadaran surgawinya. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kakak air, panggil Duan Lingtian. Karena bingung, dia hanya bisa meminta bantuan dari air suci pembersihan dunia. Air suci pembersihan dunia seperti ensiklopedia baginya. Lagi pula, semakin lama seseorang hidup, semakin banyak pengetahuannya. Ini adalah ujian atas kemampuanmu untuk menonaktifkan formasi. Jawab air suci pembersihan kata setelah mengamati lingkungan Duan Lingtian. Nonaktifkan formasi. Ada formasi di sini. Duan Lingtian terkejut. Ya, World Cleansing Divine Water berkata, namun, mereka bukanlah formasi ofensif, defensif, atau ilusi. Itu hanya formasi kecil yang berlapis-lapis untuk mencegahmu pergi. Anda dapat menganggapnya sebagai semacam formasi penahan, bagaimana kita membuat formasi tidak berguna. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu mudah. Dengan instruksi World Cleansing Divine Water, Duan Lingtian hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk menonaktifkan formasi yang mencegah mereka meninggalkan platform. Baik, hanya dalam sekejap mata,
sebuah pintu terbuka muncul di udara di atas peron. Namun, di balik pintu itu gelap gulita sehingga tidak ada yang tahu kemana arahnya. Pada saat ini, Meng Hao Xuan dan dua orang lainnya dipenuhi dengan kekaguman pada Duan Lingtian. Sebelumnya, mereka, bersama dengan Ji Xuan, telah melihat sekeliling platform untuk waktu yang lama, namun, mereka tidak dapat menemukan cara untuk meninggalkan platform. Namun, Duan Lingtian hanya butuh 15 menit atau lebih untuk menghilangkan formasi yang mencegah mereka pergi. Bab 3292, Klan Naga Darah 10.000 Binatang Surga. Meskipun Klan Naga Darah adalah bagian dari Klan Naga, mereka tidak diakui oleh Klan Naga. Namun demikian, karena kekuatan mereka dan jumlah Kaisar Surgawi yang bergelar di klan, mereka dianggap sebagai kekuatan tingkat surga di surga 10.000 binatang. Selama bertahun-tahun, kekuatan keseluruhan Klan Naga Darah telah berkembang ke titik yang menakutkan. Faktanya, mereka bahkan lebih menakutkan daripada Klan Naga dalam beberapa aspek. Klan Naga Darah adalah klan naga mutan, dan mereka dikenal sebagai klan naga jatuh oleh klan naga. Ini karena kebutuhan esensi darah dalam jumlah besar untuk naga darah tumbuh. Naga darah akan melahap esensi darah dari Celestial Beast tingkat rendah atau bahkan Celestial Beast tingkat atas untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sampai sekarang, tidak ada naga dewa 10 cakar di klan naga darah. Mereka yang paling murni di klan adalah naga darah 9 cakar. Bahkan saat itu, tidak ada lebih dari 50 naga darah 9 cakar di klan. Oleh karena itu, klan sangat mementingkan setiap naga darah 9 cakar. Setiap naga darah 9 cakar diberi perawatan dan sumber daya terbaik di klan. Ketika mutiara jiwa naga darah 9 cakar yang disimpan di aula mutiara jiwa klan darah naga tiba-tiba hancur, itu segera menarik perhatian sesepuh yang berjaga. Bukankah ini mutiara jiwa Ji Xuan, murid langsung Grand Elder? Grand Elder dari Blood Dragon Clan adalah pembangkit tenaga listrik terkuat kedua di Blood Dragon Clan. Dia hanya berada di urutan kedua setelah Patriark Klan Naga Darah. Sepertinya akan ada kekacauan di Klan Naga Darah. Tetua Aula Mutiara Jiwa menghela nafas saat dia buru-buru mengirim pesan untuk memberitahu Patriark mereka tentang insiden tersebut. Namun, dia tidak memberitahu kakek tua tentang masalah ini. Dia tahu jika memberitahu kakek tua tentang hal ini, kemungkinan besar kakek akan melampiaskan amarahnya padanya. Yang terbaik adalah membiarkan Patriark memberitahu kakek tua tentang masalah ini. Tidak peduli seberapa marahnya kakek tua itu, dia tidak akan melampiaskan amarahnya pada sang Patriark. Selain itu, dia yakin kakek tua itu juga memiliki salah satu mutiara jiwa Ji Xuan. Jika Grand Elder masih tidak tahu Ji Xuan telah meninggal, tidak akan lama sebelum Grand Elder mengetahuinya. Seperti yang diharapkan, tidak butuh waktu lama sebelum raungan memekakkan telinga bergema di klan Naga Darah. Ji Xuan, sepertinya kakek tua baru tahu. Tetua Hall of Soul Pulse tersenyum pahit. Tidak perlu banyak untuk menebak raungan itu dari Grand Elder dari klan Naga Darah. Ji Hu, Grand Elder dari Blood Dragon Clan, adalah seorang lelaki tua dengan rambut keriting dan tidak terurus yang terlihat seperti ular. Dia mengenakan jubah berwarna merah darah. Pada saat ini, dia melayang di udara dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya yang tinggi dan berotot muncul. Kulitnya seperti batu giok, dan rambut panjangnya tergerai di punggungnya. Auranya adalah aura seseorang yang terbiasa lebih unggul dari orang lain. Belasungkawa saya, Ji Feng, Patriark Klan Naga Darah dan pembangkit tenaga listrik terkuat di klan, berkata begitu dia tiba. Kau pernah mendengarnya? Ji Hu bertanya pada Ji Feng. Ya, Ji Feng mengangguk. Saya baru saja menerima pesan dari Aula Mutiara Jiwa. Apa yang terjadi? Bagaimana Ji Xuan mati? Ji Xuan pergi ke kuil judul dengan penatua ketiga untuk mencoba dan mendapatkan gelar. Ketika saya berbicara dengan tetua sebelumnya, dia mengatakan Ji Xuan masih di kuil judul, kata Ji Hu saat matanya berkilat dingin ketika dia berkata, ini berarti Ji Xuan berada di tengah-tengah ujiannya ketika dia meninggal. Setelah beberapa saat, Ji Hu bertanya dengan suara yang dalam, Patriark, bisakah kamu menemaniku ke kuil judul? Aku ingin mencari pembunuh Ji Xuan. Grand Elder, Ji Feng sedikit mengernyit saat dia berkata, mereka yang berasal dari kuil judul mungkin tahu apa yang terjadi, tetapi aturan kuil judul dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak diizinkan untuk mengungkapkan apa yang terjadi di kuil judul. Hanya beberapa orang yang berhasil menemukan apa yang terjadi selama tes di kuil judul.
Tidak masalah jika hanya sedikit yang berhasil, kata Jihu, aku bersedia membayar berapapun harganya untuk mengetahui siapa yang membunuh Jisuan. Saya tidak berpikir mereka akan bisa menolak tawaran ini. Baik, Ji Feng menghela nafas. Jika kamu bersikeras, aku akan pergi bersamamu. Dari percakapan mereka, jelas bahwa orang-orang dari kuil judul dapat melihat apa yang terjadi selama ujian. Sementara itu, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa naga darah 9 cakar yang dia bunuh memiliki latar belakang yang begitu hebat. Secara alami, bahkan jika dia tahu tentang latar belakang Jisuan sebelumnya, dia masih tidak akan ragu untuk membunuh Jisuan. Setelah meninggalkan peron, Duan Lingtian dan yang lainnya tiba di ujian di rintangan. Mirip dengan sebelumnya, mereka dibagi dan dikirim ke ruang dengan tekanan yang menghancurkan. Perbedaannya adalah tekanan kali ini berasal dari gravitasi. Saya hanya akan terus menyempurnakan energi pohon suci Pine Willow. Duan Lingtian tidak terburu-buru untuk pergi. Dia duduk bersila dan mulai memurnikan energi dari Pine Willow Divine Tree dengan bimbingan dari World Cleansing Divine Water. Sama seperti sebelumnya, Duan Lingtian hanya berhenti ketika gravitasi telah tumbuh begitu kuat sehingga dia tidak bisa lagi menahannya. Dia dengan cepat membebaskan diri dan meninggalkan tempat itu. Duan Lingtian berharap untuk bertemu Meng Hao Xuan dan yang lainnya lagi setelah dia meninggalkan penjara. Namun, dia menemukan dia sendirian di platform batu yang kosong dan dingin. Platform batu memancarkan aura dingin yang membuat seseorang merasa seolah-olah berada di gua es. Pada saat ini, Duan Lingtian memperhatikan gerakan dari sudut matanya. Dengan ini, dia menemukan orang lain berdiri di sisi lain dari platform batu. Ketika dia berbalik untuk melihat lebih baik, dia menemukan orang lain itu adalah replika yang tepat dari dirinya sendiri. Tanpa peringatan apapun, Duan Lingtian yang lain mengejek sebelum dia menyerang Duan Lingtian. Duan Lingtian berasumsi lawannya akan menggunakan hukum ruang angkasa juga. Namun, yang mengejutkannya, lawannya menggunakan hukum air, yang tidak pernah dipahami Duan Lingtian. Pada saat ini, dua tornado air berputar ke arah Duan Lingtian. Apakah ini? Duan Lingtian mengharapkan klonnya sekuat dia, tetapi dia segera menemukan klonnya bahkan lebih lemah dari Jisuan. Astaga, astaga, astaga. Duan Lingtian berteleportasi dan muncul kembali di belakang tiruannya. Kemudian, dia melemparkan kedalaman tebasan lintas dimensi. Segera setelah itu, 9 sinar pedang melesat keluar seperti sabit dari malaikat maut. Ketika klonnya akhirnya jatuh ke tanah, Duan Lingtian terkejut ketika dia melihat penampilan klonnya telah berubah menjadi orang lain. Bahkan, dia akrab dengan orang yang tergeletak di tanah. Orang itu adalah salah satu rekan satu timnya dan Meng Hao Xuan. Ledakan, ledakan, tiba-tiba, dua ledakan keras terdengar di udara, dan Duan Lingtian merasakan platform batu mulai bergetar. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat platform batu lain sekarang terhubung ke platform batu tempat dia berdiri. Dia melihat orang lain berdiri di platform lain dengan sesosok tubuh tergeletak di dekat kakinya. Orang yang berdiri adalah Meng Hao Xuan sementara orang yang berbaring di samping kakinya adalah rekan satu tim mereka yang lain. Pada saat ini, Duan Lingtian dan Meng Hao Xuan adalah satu-satunya yang selamat dalam kelompok 5 asli mereka. Duan Lingtian, Meng Hao Xuan tampak terkejut ketika melihat Duan Lingtian dan tubuh tergeletak di dekat kakinya. Dia tidak bisa tidak bertanya, apakah dia terlihat seperti kamu sebelum kamu membunuhnya? Tepat sekali. Duan Lingtian mengangguk, itu sama untukku juga. Meng Hao Xuan tersenyum pahit. Di mana kita? Ada yang tidak beres. Platform batu kami terhubung sekarang, jangan bilang kita harus bertarung. Itu mungkin, tetapi kita tidak harus melakukan itu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita lihat apakah kita dapat menemukan jalan keluar lain. Baik, Meng Hao Xuan mengangguk. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega dalam hati, dia tahu Duan Lingtian tidak berniat melawannya. Mungkin, jika dia tidak menyaksikan Duan Lingtian melawan Jisuan, naga darah 9 cakar, dia mungkin yakin akan mengalahkan Duan Lingtian. Namun, saat ini, dia yakin dia bukan tandingan Duan Lingtian bahkan jika dia jauh lebih kuat dari Jisuan. Jika Duan Lingtian bersikeras untuk melawannya, dia tahu dia akan mati. Pada saat ini, Meng Hao Xuan tidak menyadari bahwa Duan Lingtian tidak akan membunuhnya kecuali dia menyerang Duan Lingtian terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia adalah saudara laki-laki junior ayah Huaner.
Bagaimana Duan Lingtian seharusnya menghadapi ayah Huaner di masa depan jika dia membunuh Meng Hao Xuan? Selain itu, Meng Hao Xuan telah memberinya petunjuk penting mengenai lokasi orang tua Huaner di perkebunan Heavenly Pool Palace. Meskipun Meng Hao Xuan hanya berbicara tentang di mana ayah Huaner dipenjara, dia yakin ibu Huaner harus dipenjara di tempat yang sama juga. Ketika dihadapkan dengan masalah lain, Duan Lingtian mencari air suci pembersih dunia lagi. Setelah dia mempelajari sekelilingnya, dia masih tidak dapat menemukan apapun. Karena itu, dia memanggil Sister Water. Hanya satu orang yang bisa meninggalkan tempat ini, kata air suci pembersih dunia. Meskipun Duan Lingtian telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan ini, hatinya masih tenggelam ketika dia mendengar kata-kata air suci pembersih dunia. Pada akhirnya, dia masih harus melawan Meng Hao Xuan sampai mati. Dia benar-benar merasa seperti terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Dia bertanya dengan senyum pahit di wajahnya, haruskah aku benar-benar membunuhnya untuk keluar? Belum tentu, kata World Cleansing Divine Water, setelah melihat sekeliling, saya memutuskan bahwa hanya satu orang yang dapat meninggalkan tempat ini. Namun, Anda dapat menghindari aturan ini dengan membiarkan orang lain bersembunyi di dunia kecil Anda. Secara alami, tidak banyak orang yang mau membiarkan orang lain masuk ke dunia kecil mereka, itu sangat berisiko setelah semua. Meskipun tidak mungkin dia bisa menghancurkan dunia kecilmu, kamu memiliki terlalu banyak rahasia di dunia kecilmu sehingga kamu tidak bisa membiarkannya mengetahuinya. Bab 3293, 100 varian Kaisar Surgawi dan Kaisar Surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Setelah mendengarkan air suci pembersih dunia, Duan Lingtian memberitahu Meng Hao Xuan tentang cara untuk pergi. Mereka bisa pergi jika salah satu dari mereka meninggal atau salah satu dari mereka memasuki dunia kecil orang lain untuk pergi. Duan Lingtian, Anda dapat memasuki dunia kecil saya, kata Meng Hao Xuan dengan bijaksana. Dia tahu Duan Lingtian bisa saja membunuhnya dan pergi jika itu yang dia inginkan. Karena Duan Lingtian telah menyarankan alternatif, itu benar bahwa dia mengambil inisiatif untuk mengundang Duan Lingtian ke dunia kecilnya. Mengesampingkan fakta bahwa dia lebih lemah dari Duan Lingtian, berdasarkan situasi saat ini, jelas Duan Lingtian tidak akan mendatangkan malapetaka di dunia kecilnya. Bagaimanapun, Duan Lingtian dapat dengan mudah membunuhnya jika Duan Lingtian menginginkannya. Mengapa Duan Lingtian perlu menghancurkan dunia kecilnya? Baik, Duan Lingtian senang Meng Hao Xuan cukup bijaksana untuk mengundangnya ke dunia kecilnya. Ini akan menyelamatkannya dari kesulitan karena harus membujuk Meng Hao Xuan. Dia membiarkan kekuatan dari dunia kecil Meng Hao Xuan untuk menariknya masuk. Dunia kecil Meng Hao Xuan seperti tanah tandus. Roh langit dan bumi di dunia kecil mirip dengan yang ada di alam dewa. Satu-satunya perbedaan adalah itu tidak kaya. Luar biasa. Setelah Duan Lingtian memasuki dunia kecil Meng Hao Xuan dan menyembunyikan auranya, dia mendengar seruan Meng Hao Xuan. Dia bertanya, apa yang terjadi? Karena Duan Lingtian menyembunyikan keberadaannya, dia tidak bisa menggunakan kesadaran surgawinya juga. Karena itu, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar. Lingkungan saya mulai berubah segera setelah Anda memasuki dunia kecil saya. Saya pikir kami telah meninggalkan tempat itu, kata Meng Hao Xuan. Kita sudah pergi. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian meminta Meng Hao Xuan untuk mengirimnya keluar dari dunia kecil. Meskipun dia mampu meninggalkan dunia kecil tanpa bantuan, itu akan membutuhkan usaha dan mungkin akan menyakiti Meng Hao Xuan. Oleh karena itu, yang terbaik bagi Meng Hao Xuan untuk mengirimnya keluar. Setelah mengirim Duan Lingtian keluar dari dunia kecilnya, Meng Hao Xuan mengucapkan terima kasih kepada Duan Lingtian dengan tulus. Terima kasih, Duan Lingtian. Sementara itu, Duan Lingtian mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa mereka memang telah meninggalkan rintangan yang bahkan dapat mencegah pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk pergi. Setelah beberapa saat, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu mendapatkan sesuatu di sana? Keuntungan terbesar Duan Lingtian adalah memurnikan hampir 30% energi dari Pine Willow Divine Tree. Meskipun dia memiliki keuntungan lain juga, itu tidak signifikan dibandingkan. Ya, Meng Hao Xuan mengangguk dengan senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, basis kultivasi saya sedikit meningkat. Selain itu, pemahaman saya tentang kedalaman juga semakin dalam. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan pemahaman Anda tentang hukum. Ketika dia selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya.
Meskipun basis kultivasi Duan Lingtian lebih rendah dari miliknya, Meng Hao Xuan tahu Duan Lingtian telah memahami semua kedalaman dari hukum ruang angkasa hingga tahap master. Selain itu, hukum ruang terkenal sulit dipahami. Saya melihat, Duan Lingtian mengangguk dengan senyum tipis di wajahnya. Kurasa disinilah kita berpisah. Saya harap ada kesempatan bagi kita untuk bertemu lagi di masa depan. Baik, Meng Hao Xuan mengangguk. Dia tidak terkejut. Bagaimanapun, semua hal harus berakhir. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan mengunjungi istana kolam renang surgawi di surga tanpa batas. Saat itu, mari kita minum bersama. Jika Anda kebetulan datang ke Solitary Destructive Heavens Solitary Destructive Territory, datang mengunjungi saya di Heavenly Sword Mountain jika Anda punya waktu. Ini mutiara jiwaku. Sebelum pergi, Meng Hao Xuan menukar mutiara jiwa dengan Meng Hao Xuan. Setelah itu, Duan Lingtian berteleportasi beberapa kali di alam rahasia. Dia menghela nafas dalam hati sambil berpikir, saya masih harus mengatasi beberapa rintangan. Lagi pula, aku hanya memurnikan 30% energi dari Pine Willow Divine Tree. Untuk menyempurnakannya sepenuhnya, setidaknya aku harus mengatasi 2 rintangan lagi. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa sedikit tidak berdaya. Namun, karena dia masih punya waktu, dia tahu dia masih memiliki kesempatan untuk terus memurnikan energi dari Pine Willow Divine Tree. Di suatu tempat di wilayah tanpa batas surga tanpa batas. Di gurun tandus, ada reruntuhan pemukiman manusia. Di tengah reruntuhan, sebuah istana yang utuh sempurna berdiri di tengah. Istana tampak berdebu dari luar, tetapi orang akan menyadari bahwa lantainya bersih jika diperhatikan. Sepertinya debu itu ditolak oleh suatu kekuatan. Pada saat ini, 2 sosok melayang di sekitar reruntuhan. Salah satu dari mereka bertanya, apakah Anda yakin ini? Kedua sosok itu milik 2 pemuda yang mengenakan jubah abu-abu panjang. Mereka ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan hanya mata dan dahi mereka yang bisa terlihat. Ya, jawab orang lain. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia akan bisa mengenali suara kedua orang ini. Mereka adalah Han Yunjin dan Lei Jun, masing-masing murid yang luar biasa dari Kaisar Surgawi Surga yang mendalam dan Kaisar Surgawi yang tanpa ampun. Orang yang berbicara lebih dulu adalah Han Yunjin. Astaga, Lei Jun tiba-tiba bergerak. Sebuah bola yang terbentuk dari energi asal surgawi melesat keluar dari tangannya dan mendarat di bel di depan pintu masuk istana. Dong, dong, dong. Setelah sekitar 10 napas, seseorang berjalan keluar dari istana. Itu adalah seorang remaja yang terlihat berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Dia terbang ke udara segera setelah dia melangkah keluar dari istana dan memandang Lei Jun dan Han Yunjin dari jauh saat dia berkata, kamu harus tahu aturannya karena kamu dapat menemukan tempat ini. Tinggalkan pembayaran, informasi tentang target, dan salah satu mutiara jiwa Anda. Setelah itu, Anda boleh pergi dan menunggu kabar baik. Anda, Han Yunjin tercengang dengan kemunculan tiba-tiba anak laki-laki itu. Meskipun bocah itu terlihat berusia sekitar 14 tahun, dia tidak memiliki aura remaja. Agak jelas bahwa meskipun penampilannya masih muda, bocah itu pasti berusia lebih dari 100 tahun. Aku benci mengulang-ulang, kata bocah itu dengan dingin begitu mendengar pertanyaan Han Yunjin. Aura mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya hanya dalam sekejap. Han Yunjin dan Lei Jun bergidik ketika mereka merasakan aura menakutkan bocah itu. Lei Jun buru-buru membungkuk. Salam, Dubu Senior. Setelah melihat ini, Han Yunjin buru-buru mengikutinya. Berdasarkan aura remaja laki-laki itu, jelas bahwa dia adalah seorang kaisar surgawi bergelar. Oleh karena itu, jelas bahwa bocah itu adalah salah satu dari 2 pembunuh yang diberi gelar kaisar surgawi. Dubu Senior, ini pembayarannya. Lei Jun melambaikan tangannya dan mengeluarkan cincin tata ruang yang telah mereka siapkan sebelumnya. Kemudian, dia berkata tanpa berbelit-belit, orang yang kami ingin kamu bunuh bernama Duan Lingtian. Dia murid yang luar biasa dari Istana Kolam Renang Surgawi. Istana Kolam Surgawi. Bocah itu mengambil cincin tata ruang dan menetapkan kepemilikan di atasnya sebelum dia melihat ke dalam cincin tata ruang. Kemudian, dia mengangguk sebelum berkata dengan acuh tak acuh, baiklah. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa kami tidak akan dapat melakukan apapun jika dia tetap bersembunyi di tanah Istana Kolam Renang Surgawi. Oleh karena itu, jika saya menerima misi tersebut,
Anda harus segera memberitahu saya jika dia meninggalkan tanah istana kolam renang surgawi. Bagaimanapun, istana kolam surgawi adalah kekuatan tingkat surga. Formasi penjaga sektenya begitu kuat sehingga bahkan kaisar surgawi yang bergelar tidak bisa masuk tanpa izin. Jika mereka mencoba memasuki perkebunan dengan paksa, kehadiran mereka akan segera diketahui. Jangan khawatir tentang itu, senior, kata Lei Jun sambil tersenyum, targetnya sekarang di kuil judul untuk mendapatkan gelar. Dia memiliki kaisar surgawi bergelar di sebelahnya. Kaisar surgawi yang bergelar di sisinya adalah Sulang dari istana kolam renang surgawi, Kaisar surgawi Prairie yang hijau. Kaisar surgawi Prairie yang hijau. Anak laki-laki itu mengernyitkan alis setelah mendengar kata-kata Lei Jun. Apakah itu sebabnya hadiahnya begitu murah hati? Tidak masalah. Kami akan menerima pekerjaan itu karena dia tidak berada di tanah istana kolam renang surgawi. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan berkata, berikan deskripsi tentang target dan orang yang bepergian dengannya. Lebih baik jika Anda memiliki potret dirinya. Ya, kami sudah menyiapkan potretnya. Lei Jun menyerahkan potret itu kepada bocah itu. Setelah beberapa saat, Lei Jun menukar mutiara jiwa dengan bocah itu. Kami akan menghubungi Anda jika ada perubahan, kata anak itu sebelumnya. Setelah dia selesai berbicara, dia tampaknya menghilang ke udara. Selama perjalanan mereka kembali ke istana kolam renang surgawi, Han Yun Jin bertanya, Lei Jun, semuanya akan baik-baik saja, kan? Tentu saja, Lei Jun tersenyum percaya diri. Bocah itu seharusnya Du Guwen, Kaisar Langit 100 varian yang memiliki banyak bentuk fisik. Dikatakan bahwa dia bukan manusia tetapi bunga 100 warna. Dia bahkan lebih terkenal daripada ibumu dan Kaisar Surgawi Prairie yang hijau. Saya akan mengatakan ketenarannya setara dengan tuanmu, Kaisar Surgawi Surga yang mendalam. Selain itu, dikatakan juga bahwa Du Guwu, saudaranya, lebih kuat darinya. Bentuk sejati Du Guwu adalah bambu surgawi yang ulet. Gelarnya adalah Kaisar Surgawi yang tidak dapat dihancurkan. Jika kekuatan Du Guwen setara dengan Sulang, maka Du Guwu pasti lebih kuat dari Sulang. Setelah mendengar ini, Han Yun Jin berkata dengan suara rendah, saya harap semuanya berjalan lancar. Lagi pula, kami membayar harga yang mahal untuk ini. Memang, biaya untuk mempekerjakan dua Kaisar Surgawi yang bergelar sangat tinggi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keduanya menjadi tidak punya uang dalam semalam setelah mempekerjakan dua Kaisar Surgawi untuk membunuh Duan Lingtian. Harga tinggi yang kami bayar memastikan kami mendapatkan hasil yang kami inginkan, jawab Lei Jun acuh tak acuh. Tidak lama setelah Han Yun Jin dan Lei Jun pergi, dua sosok terbang keluar dari istana yang berdiri di tengah reruntuhan menuju kuil judul. Bab 3294, Duan Xiaohei dan Duan Xiaobai Klan Naga di Surga 10.000 Binatang. Klan Naga adalah klan utama untuk naga surgawi. Selain klan naga darah, naga emas, naga iblis, naga putih, naga hijau, dan naga merah semuanya adalah anggota klan naga. Di antara naga surgawi, garis keturunan naga emas dan naga iblis dianggap sebagai yang paling mulia diikuti oleh naga putih, naga hijau, dan naga merah. Klan naga tidak mengakui klan naga darah karena praktik sesat mereka. Tak perlu dikatakan, harta milik klan naga jauh lebih besar daripada harta milik klan naga darah. Pada saat ini, di lembah prodigi klan naga, Duan Xiaohei, Duan Xiaobai. Seorang pria muda berjubah emas panjang berdiri di seberang seorang pria muda berpakaian hitam dan seorang wanita muda berpakaian putih. Matanya bersinar terang seperti bintang berkelap-kelip di langit malam saat dia memelototi duo di depannya. Selain itu, dia juga memiliki aura memerintah. Pemuda berbaju hitam yang berdiri di depan pemuda berbaju emas itu bertubuh tinggi dan berotot dengan penampilan yang tampan. Namun, ekspresi menyendiri dan aura dinginnya membuatnya tampak tidak bisa didekati. Di sisi lain, wanita muda berpakaian putih itu cantik. Rambut panjangnya mengalir ke punggungnya seperti air terjun, dan matanya yang jernih bersinar terang. Dia tampak polos dan murni seperti salju segar yang tidak tercemar. Pada saat ini, wanita berpakaian putih bertanya sambil tersenyum, Jian, apakah kamu benar-benar akan menantangku dan Xiaohei? Jika saya ingat dengan benar, Anda dikalahkan oleh kami 30 tahun yang lalu, kan? Setelah mendengar ini, pemuda berpakaian emas itu mengejek. Seperti yang kamu katakan, itu 30 tahun yang lalu. Tidak ada yang mengatakan siapa yang akan dikalahkan hari ini.
Wanita berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, sepertinya kamu menjadi sangat percaya diri dengan kekuatanmu setelah pergi ke kuil judul dan menjadi dewa surgawi yang diberi gelar. Potong omong kosong dan bergeraklah. Niat membunuh muncul dari tubuh pemuda berbaju emas itu. Matanya berkilat sinis sebelum dia menyerang dengan kecepatan kilat ke arah pemuda berpakaian putih dan pemuda berpakaian hitam. Astaga, astaga, pria muda berpakaian hitam dan wanita muda berpakaian putih pindah, meninggalkan bayangan di belakang mereka. Ledakan, 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 udara beriak dan serangkaian ledakan menggelegar terdengar di udara saat ketiganya bertabrakan, mengguncang bumi. Pada saat ini, salah satu murid klan naga yang menonton dari samping menggelengkan kepalanya dan berkata, Duan Xiao Hei dan Duan Xiao Bai selalu mengeroyok lawan mereka. Mereka bukan hanya saudara kandung, tetapi mereka juga tidak terpisahkan. Sudah bisa diduga bahwa mereka akan bergabung. Apalagi, jangan lupa usia mereka belum genap 300 tahun. Itu tidak berarti mereka memiliki keunggulan dibandingkan Ji Yan hanya karena mereka telah bergabung. Kamu ada benarnya, bahkan jika Anda menambahkan usia mereka berdua, Ji Yan masih sedikit lebih tua. Namun, Anda tidak boleh menganggap enteng Duan Xiao Hei dan Duan Xiao Bei. Meskipun mereka dari alam duniawi, setelah tiba di klan dan berendam di leluhur Pul, mereka masing-masing telah berubah menjadi naga iblis bercakar 9 dan naga putih bercakar 9. Ini jarang terjadi bahkan dalam sejarah klan naga kita. Sebelum itu, ketika mereka berada di alam duniawi, dikatakan bahwa mereka dimurnikan oleh kolam darah warisan di Blood Moon Ridge dan diubah menjadi naga iblis bercakar 8 dan naga putih cakar 8. Dengan itu sebagai dasar, mereka dengan mudah berubah menjadi naga iblis bercakar 9 dan naga putih bercakar 9. Saya mendengar bahwa Lord of Blood Moon Ridge datang ke klan untuk menerima hadiahnya setelah transformasi duo yang sukses dalam pikiran. Tepat sekali, itu menyebabkan keributan yang cukup besar saat itu. Rumor mengatakan bahwa Lord of Blood Moon Ridge mengancam akan membawa keduanya pergi jika klan kita tidak menghadiahinya. Meskipun berasal dari dunia biasa, Duan Xiao Hei dan Duan Xiao Bai telah menjadi murid yang luar biasa di klan naga 200 tahun setelah bergabung dengan klan. Mereka menjadi sangat dicari setelah mereka berubah menjadi naga iblis bercakar 9 dan naga putih bercakar 9. Saat ini, kedua kekuatan mereka sebanding dengan Celestial Lord yang diberi gelar. Ketika mereka bergabung, mereka yang berada di bawah panggung Kaisar Surgawi sama sekali bukan tandingan mereka. Pada saat ini, pemuda berjubah emas, Ji Yan, berkata dengan suara menggelegar, Duan Xiao Hei, Duan Xiao Bai, kembali ke wujud aslimu. Pada saat berikutnya, raungan yang menghancurkan bumi terdengar di udara. Pada saat yang sama, Ji Yan yang berpakaian emas juga telah kembali ke bentuk aslinya, naga emas 9 cakar yang panjangnya lebih dari 10.000 meter. Tubuhnya ditutupi dengan sisik emas menyilaukan yang berkilauan dingin di bawah cahaya. Setelah itu, dua raungan gemuruh terdengar di udara satu demi satu. Pemuda berpakaian hitam dan wanita muda berpakaian putih juga masing-masing telah kembali menjadi naga iblis bercakar 9 dan naga putih bercakar 9. Sisik naga iblis bercakar 9 berwarna hitam dan berkilau. Auranya bahkan lebih mengerikan daripada aura naga emas. Di sisi lain, sisik putih 9 cakar naga putih bersinar dengan cahaya murni dan cemerlang. Murid-murid klan naga memandang naga putih 9 cakar dengan mata cerah. Hanya ada 2 naga putih bercakar 9 di klan kita, kan? Selain Duan Xiao Bai, tetua keempat adalah satu-satunya naga putih lainnya di klan, kata salah satu anggota klan naga. Menurutmu mengapa penatua keempat memperlakukan Duan Xiao Bai seperti miliknya sendiri? Tidakkah kamu melihat bahwa tetua keempat telah ada di sini sejak awal? Dia di sini. Di mana dia? Lihat, di sana. Sesosok berpakaian putih melayang di udara saat dia menyaksikan 3 naga surgawi bertarung di lembah prodigi. Dia adalah seorang wanita cantik yang anggun dan elegan. Matanya lembut saat dia melihat naga putih 9 cakar. Dia tidak lain adalah Ji Ningyun, penatua keempat dari klan naga. Setelah beberapa saat, salah satu murid berseru, penatua Ji Xiang juga ada di sini. Ji Xiang, wanita muda yang berdiri di sebelah Ji Ningyun, adalah tetua termuda di klan naga. Ibu, Xiao Bai tampaknya lebih kuat darimu ketika kamu masih muda, kata Ji Xiang sambil tersenyum kepada Ji Ningyun. Duan Xiao Bai, naga putih bercakar 9 dari alam duniawi, adalah satu-satunya murid Ji Ningyun.
Ji Ningyun memperlakukan Duan Xiaobai dengan sangat baik sehingga bahkan Ji Xiang, putri Ji Ningyun, merasa iri. Itu benar, aku tidak menyangka naga putih bercakar 9 di usianya akan mencapai prestasi seperti itu. Ji Ningyun mengangguk. Untungnya, kamu bertemu dengannya dan Xiao Hei dan membawa mereka kembali. Jika mereka terus tinggal di Blood Moon Ridge, orang tua itu pasti tidak akan membiarkan mereka datang ke klan naga begitu dia menemukan bakat bawaan mereka. Ji Xiang terus berkata, Ji Yan memperoleh gelarnya dari kuil judul sebulan yang lalu. Dikatakan bahwa dia kebetulan bertemu di kuil judul, oleh karena itu, kekuatannya telah meningkat pesat. Dengan kekuatannya saat ini, selain Xiaobai dan Xiao Hei bergabung, tidak ada seorang pun di bawah panggung Kaisar Surgawi yang cocok untuknya di klan naga. Dia masih bukan tandingan Xiaobai dan Xiao Hei bahkan jika mereka tidak bergabung. Ji Ningyun menggelengkan kepalanya. Pasangan bersaudara ini adalah pembelajar yang cepat. Mereka bahkan menguasai teknik serangan gabungan klan naga. Ketika mereka menjadi Kaisar Surgawi, kemungkinan besar mereka tidak akan tertandingi di klan naga, kata Ji Xiang sambil menghela nafas. Ada banyak orang di berbagai alam Devata yang telah menguasai teknik serangan bersama. Yang paling menonjol adalah pemimpin keturunan Ganjiang dan keturunan Mosie di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan Kaisar Langit-Langit, Suge Feng dan Suge Yun. Kekuatan sepasang saudara kandung itu sebanding dengan Kaisar Surgawi yang diberi gelar. Ketika mereka bergabung, mereka bahkan mampu membunuh Kaisar Surgawi biasa. Mirip dengan mereka, Xiao Hei dan Xiao Bai adalah saudara kembar juga. Apalagi, mereka adalah naga dewa dengan 9 cakar. Berdasarkan kata-kata ini, jelas Ji Xiang sangat yakin tentang masa depan naga iblis cakar 9 dan naga putih cakar 9. Aku tidak ragu tentang itu, kata Ji Ningyun saat matanya menyipit tanpa terasa. Yang aku khawatirkan adalah jika mereka mampu berubah menjadi naga dewa dengan 10 cakar. Sudah hampir 100.000 tahun sejak naga dewa 10 cakar muncul di klan naga kita. Keduanya memiliki peluang tertinggi untuk menjadi satu. T10. Naga dewa bercakar 10. Ji Xiang berkata dengan tidak percaya saat dia melihat 3 naga dewa 9 cakar bertarung dari jauh. Setelah beberapa putaran, jelas bahwa naga iblis 9 cakar dan naga putih 9 cakar berada di atas angin. Ketika Ji Xiang sadar kembali, dia bergumam, apakah mereka benar-benar mampu melakukan itu? Ayahmu, Patriark, dan aku telah membahas masalah ini sebelumnya. Peluang mereka tinggi, kata Ji Ningyun. Ayah dan Patriark berpikir begitu juga. Ji Xiang menarik napas dengan tajam. Ayah Ji Xiang adalah Grand Elder Klan Naga. Patriark Klan Naga dan ayah Ji Xiang adalah bagian dari 3 kekuatan terkuat klan. Ada 16 Kaisar Surgawi bergelar di Klan Naga. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya ayah Ji Xiang dan Patriark sebagai 2 dari 3 pembangkit tenaga listrik terkuat di Klan Naga. Sementara itu, setelah belasan ronde, Ji Yan meraung frustrasi. Duan Xiao Hei, Duan Xiao Bai. Tantang aku dalam pertarungan 1 lawan 1 jika kau berani. Ji Yan, kamu menjadi semakin tidak tahu malu. Wanita muda berpakaian putih itu memandang Ji Yan dengan senyum di wajahnya dan berkata, tidakkah menurutmu memalukan bagimu untuk menantang kami ke satu pertarungan 1 lawan 1 mengingat perbedaan usia kami yang sangat jauh? Pertimbangkan ini, apakah kamu sekuat kami di usia kami? Ekspresi Ji Yan berubah tak sedap dipandang setelah mendengar kata-kata wanita muda berpakaian putih itu. Dia tidak bisa menyangkal kata-katanya sama sekali karena dia tahu dengan jelas bahwa dia tidak sekuat mereka pada usia mereka. Bab 3295, Tuan Surgawi Hujan Kabut di tempat pengujian kuil judul. Tersisa 20%. Pada saat ini, Duan Lingtian telah berada di tempat pengujian di kuil judul selama 1 tahun sekarang. Terlepas dari rintangan yang ditemukan Meng Hao Xuan, dia sendiri telah menemukan 3 rintangan lagi. Setelah memurnikan energi dari Pine Willow Divine Tree di 3 rintangan, dia telah menyempurnakan sekitar 80% energi. Setelah benar-benar memurnikan energi, dia akan mampu menguasai fenomena gambar surgawi, dan kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang lain. Sister Water, apa yang telah kamu ajarkan kepada Ning Dragons? Mengapa saya merasa bahwa mereka menjadi semakin mirip? Duan Lingtian bertanya kepada World Cleansing Divine Water dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan bahwa air suci pembersih dunia telah mendidik Naganing. Pada awalnya, Naganing terlihat identik, tetapi aura mereka berbeda. Namun, saat ini,
bahkan aura mereka tidak dapat dibedakan satu sama lain. Saya mengajari mereka teknik serangan gabungan melalui kombinasi formasi dan hubungan garis keturunan di antara mereka. Air suci pembersih dunia menjawab, untungnya bakat mereka untuk itu cukup bagus. Saat ini, kekuatan gabungan mereka telah meningkat ke level lain. Duan Lingtian tahu dua orang dengan ikatan yang erat akan menjadi lebih kuat jika mereka bergabung. Misalnya, para pemimpin keturunan Ganjiang dan keturunan Mosie di Sekte Pedang Seribu Kesengsaraan Kaisar Langit-Langit yang merupakan saudara kembar. Dengan kekuatan gabungan mereka dapat dengan mudah membunuh Kaisar Surgawi yang biasa disebut. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian berpikir dalam hati, sudah 1 tahun sekarang. Aku ingin tahu bagaimana kabar Huaner. Dia seharusnya sudah meninggalkan tempat pengujian, kan? Menurutnya, tidak akan sulit bagi Huaner untuk membunuh 9 orang dan meninggalkan tempat pengujian. Duan Lingtian benar. Dari murid dari Istana Kolam Surgawi yang telah memasuki kuil judul, dia adalah satu-satunya yang tersisa di tempat pengujian. Huaner, Humei, Wen Waner, dan bahkan Nan Liu Feng, murid Kaisar Langit Gunung Tembaga, telah meninggalkan tempat pengujian. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga telah memperoleh gelar mereka dari kuil judul dan menjadi bergelar Dewa Surgawi. Gelar Huaner adalah Dewa Surgawi Tian Huan. Kata Tian dan Huan masing-masing berasal dari Duan Lingtian dan namanya. Di luar kuil judul, setelah Kaisar Langit Gunung Tembaga dan muridnya pergi, Humei bertanya-tanya dengan cemberut di wajahnya, mengapa Little Junior Brother belum keluar. Ekspresi Humei adalah salah satu kebingungan. Menurutnya, Duan Lingtian seharusnya keluar paling awal karena kekuatannya. Namun, sampai sekarang, dia tidak terlihat. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi padanya. Karena dia memiliki mutiara jiwa, dia tidak takut dia terbunuh. Dia hanya bertanya-tanya apakah dia tertunda oleh beberapa rintangan sulit di tempat pengujian. Karena mutiara jiwa Little Junior Brother masih utuh, mari kita tunggu saja dia. Wen Waner, yang lebih sabar, berkata, mungkin Little Junior Brother mengalami pertemuan kebetulan. Lagi pula, dengan kekuatannya, seharusnya mudah baginya untuk lulus ujian kuil judul untuk Dewa Surgawi. Petik 2. Di sisi lain, Sulang berdiri di samping dengan tenang dengan mata tertutup, dia tidak mengungkapkan pendapatnya. Namun, setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan menatap Huaner. Dia melihat bahwa tidak ada riak di matanya, dan dia terlihat sangat tenang. Mau tak mau dia berpikir, entah dia benar-benar yakin dengan kekuatan bocah itu atau dia tahu alasan mengapa dia belum keluar. 3 bulan lagi berlalu sebelum kelompok dari Istana Kolam Renang Surgawi menerima pesan dari Duan Lingtian. Aku akan segera keluar, saya mengikuti para tetua dari kuil judul untuk mencatat gelar saya. Setelah menerima pesan ini, Humei dan Wen Waner menghela nafas lega. Di tempat pelatihan Dewa Surgawi, senjata surgawi diizinkan tetapi jimat surgawi, termasuk jimat komunikasi surgawi, dilarang. Oleh karena itu, mereka yang berada di tempat pengujian tidak akan dapat berkomunikasi dengan mereka yang berada di luar dan sebaliknya. Setelah meninggalkan tempat pengujian, Duan Lingtian mengikuti seorang tetua dari kuil judul ke aula utama. Tetua kuil judul berjubah dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam warna hitam. Wajahnya nyaris tidak terlihat. Pada saat ini, suara serak tetua terdengar di telinga Duan Lingtian. Pikirkan tentang judul yang kamu inginkan agar aku bisa merekamnya untukmu begitu kita tiba di aula utama. Setelah mendengar ini, Duan Lingtian menjawab, saya sudah memiliki judul dalam pikiran. Ini hujan kabut. Ketika Duan Lingtian memasuki aula utama kuil judul, dia melihat sekeliling dan menemukan pilar, dinding, dan bahkan langit-langitnya penuh dengan nama dan gelar. Jelas, kuil judul sudah ada sejak lama. Penasaran, Duan Lingtian bertanya, Penatua, apakah semua ini nama-nama Dewa Surgawi di surga tanpa batas? Sambil menunggu sesepuh, yang mengukir nama dan gelarnya di langit-langit, untuk menjawab, Duan Lingtian tiba-tiba melihat nama Huaner di sebelah tempat namanya diukir. Gadis kecil ini, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sedikit. Dia, tentu saja, tahu arti gelar Huaner. Itu benar, jawab Penatua acuh tak acuh. Setelah selesai, dia membawa Duan Lingtian pergi dan pergi menggunakan rute lain. Saat dia sedang dibawa keluar dari kuil judul, Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya. Ketika kita kembali ke Istana Kolam Renang Surgawi,
saya harus mencari tahu di mana penjara 1000 rantai berada. Menurut Meng Hao Xuan, disitulah ayah Huaner di penjara. Adapun ibunya, jika dia berada di istana kolam renang surgawi, dia juga harus dipenjara di tempat itu. Duan Lingtian tidak pernah melupakan alasan mereka bergabung dengan istana kolam renang surgawi adalah untuk menyelamatkan orang tua Huaner. Astaga, Duan Lingtian meninggalkan kuil judul dan bergabung dengan Huaner dan yang lainnya. Setelah melihat Duan Lingtian, Hu Mei menghela nafas lega sebelum dia bertanya, "Adik muda, kamu akhirnya keluar. Apa yang terjadi di sana? Kenapa lama sekali?" "Saya menemukan beberapa kendala saat berada di sana. Saya hanya mencari Dewa Surgawi untuk dibunuh setelah mengatasi semua rintangan." Duan Lingtian sudah memikirkan alasan ini sebelumnya. Apalagi dia mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya menahan alasan dia sengaja mencari rintangan. "Anda menemukan beberapa kendala. Betapa beruntung," Hu Mei berkata dengan kaget. "Selama di sana, saya hanya menemukan satu kendala. Bagaimana Anda bisa menemukan begitu banyak rintangan?" "Karena saya berada di sana begitu lama, wajar saja jika saya menemukan lebih banyak rintangan," kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Setelah memikirkannya, Hu Mei berpikir Duan Lingtian ada benarnya. Kemudian, dia bertanya, "Bagaimana mereka pergi?" "Tidak buruk," Duan Lingtian mengangguk. "Karena ketujuh tua keluar, ayo pergi," kata Sulang pada saat ini sebelum dia mulai memimpin yang lain pergi. Selama perjalanan mereka kembali, Duan Lingtian mengirim transmisi suara ke Huaner. "Huaner, apakah kamu mendapatkan sesuatu di sana?" Namun, sebelum Huaner bisa menjawab, dua sosok tiba-tiba muncul, menghalangi jalan kelompok itu dari istana kolam renang surgawi. Salah satu dari mereka tampak seperti remaja yang bahkan belum mencapai usia 20 tahun, sementara yang lain adalah seorang lelaki tua. Remaja itu melangkah maju dan menatap Sulang sebelum dia berkata, "Kaisar Surgawi Prairi yang hijau." Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian dan bertanya, "Kamu pasti Duan Lingtian, kan?" Niat membunuh yang muncul di mata remaja itu tidak luput dari perhatian Duan Lingtian. Ekspresinya langsung berubah serius. Kedua orang ini tidak diragukan lagi bermusuhan. Kedua orang ini jelas tahu bahwa gurunya adalah Kaisar Surgawi bergelar, namun, mereka masih berani menghalangi jalan mereka. Ini hanya bisa berarti bahwa mereka tidak takut dengan gelar Kaisar Surgawi, atau setidaknya, mereka tidak takut pada gurunya. "Kamu siapa?" Sulang mengerutkan alisnya ketika dia melihat remaja di depannya yang sepertinya belum mencapai usia 20 tahun. Namun demikian, aura dan sikap remaja itu bukanlah seseorang yang bahkan belum mencapai usia 100 tahun. "Du Guwen," jawab remaja itu saat seringai muncul di wajahnya. "Du Guwen." Ekspresi Sulang berubah drastis setelah mendengar jawaban remaja itu. Sedikit ketakutan bisa terlihat di matanya saat dia melihat remaja itu dan lelaki tua yang berdiri di belakang remaja itu. Jika dia Du Guwen, maka lelaki tua itu pasti Du Guwu. Selain Sulang, ekspresi Hu Mei dan Wen Waner juga berubah muram ketika mereka mendengar jawaban remaja itu. Bagaimanapun, mereka telah mendengar tentang Du Guwen. Du Guwen adalah seorang kaisar surgawi bergelar. Gelarnya adalah Kaisar Langit 100 varian. Bentuk aslinya adalah bunga 100 warna. Pertahanannya kuat, dan dia bisa berubah menjadi banyak bentuk lain. Du Guwu. Pikiran yang sama muncul di benak Hu Mei dan Wen Waner saat mereka secara naluriah mengalihkan pandangan mereka dari remaja ke lelaki tua yang berdiri di belakangnya. Bab 3296, Serangan Kaisar Surgawi berjudul 100 varian surgawi. Du Guwen, Kaisar Surgawi yang tidak bisa dihancurkan, Du Guwu. Keduanya terkenal di wilayah tanpa batas surga tanpa batas. Mereka bahkan lebih terkenal daripada mereka yang bergelar Kaisar Surgawi yang lebih kuat dari mereka. Mereka tidak terkenal karena kekuatan atau bakat mereka, tetapi mereka terkenal sebagai pembunuh. Ketenaran mereka semakin meningkat karena pembunuhan mereka terhadap banyak Kaisar Surgawi yang bergelar. Untuk duo muncul di depan mereka, Hu Mei dan Wen Waner secara alami tahu seseorang telah menyewa duo untuk membunuh salah satu dari mereka. Berdasarkan kata-kata Du Guwen, jelas bahwa targetnya adalah Duan Lingtian. Mereka berjudul Kaisar Surgawi dan Pembunuh. Duan Lingtian akhirnya menemukan bahwa duo itu ada di sini untuk membunuhnya setelah menerima transmisi suara dari Hu Mei dan Wen Waner. "Para pembunuh ada di sini untukku. Siapa yang saya sakiti di surga tanpa batas?" Pertanyaan mulai muncul di benak Duan Lingtian.
Orang hanya bisa membayangkan biaya untuk menyewa 2 kaisar surgawi bergelar sebagai pembunuh. Apakah kamu menyinggung siapapun? Hu Mei bertanya melalui transmisi suara. Kakak senior ketiga, jawab Duan Lingtian, Huaner dan saya bukan dari surga tanpa batas. Selain orang-orang di istana kolam renang surgawi, saya tidak memiliki kontak dengan orang-orang di luar. Satu-satunya orang yang saya sakiti adalah beberapa murid luar biasa dari istana kolam surgawi. Aku hanya bisa memikirkan mereka. Namun, seharusnya tidak mudah untuk menyewa 2 kaisar surgawi bergelar untuk menyingkirkan seseorang, bukan? Mungkin, dari semua orang, hanya Han Yunjin yang memiliki sumber daya untuk menyewa 2 pembunuh ini. Han Yunjin. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Hu Mei menjawab dengan acuh, "Adik kecil, Anda telah melebih-lebihkan Han Yunjin. Tepatnya, Anda terlalu meremehkan biaya untuk mempekerjakan Du Guwen dan Du Guwu. Bahkan jika Han Yunjin menyerahkan semua miliknya, dia hanya akan memiliki setengah dari yang dibutuhkan untuk mempekerjakan 2 orang ini. Tidak mungkin dia mampu membelinya sendiri. Di istana kolam surgawi, selain dari 9 kaisar surgawi yang diberi gelar, saya tidak berpikir ada orang yang memiliki sarana untuk menggunakan layanan dari 2 kaisar surgawi yang diberi gelar ini. Mengatakan itu, saya tidak berpikir Kaisar Surgawi Naga Bela Diri dan Kaisar Surgawi Surga yang mendalam akan menyewa pembunuh untuk membunuh Anda hanya karena Anda membunuh murid-murid mereka. Jika mereka benar-benar ingin membunuhmu, mereka akan melakukannya secara pribadi. Lagi pula, setelah membunuhmu, paling banyak, mereka akan diusir dari istana kolam renang surgawi. Dengan kekuatan mereka, bahkan setelah meninggalkan istana kolam renang surgawi, pasukan kelas surga lainnya akan dengan senang hati menyambut mereka ke dalam barisan mereka. Duan Lingtian menjadi bingung setelah mendengarkan kata-kata Hu Mei. Jika bukan Han Yunjin atau salah satu kaisar surgawi bergelar di istana kolam renang surgawi, siapa lagi? Setelah merenungkan masalah ini sejenak, dia masih merasa Han Yunjin berada di balik masalah ini. Pada saat ini, Du Guwen, Kaisar Langit 100 Varian, memandang Sulang dan berkata, "Sulang, kami datang untuk murid ketujuh Anda yang luar biasa. Serahkan dia kepada kami, dan kami tidak akan bertindak melawan Anda. Kalau tidak, kita harus melihat seberapa kuat Kaisar Langit Padang Rumput Hijau hari ini." Menjelang akhir, suaranya berubah dingin dan mengancam. Astaga, begitu Du Guwen selesai berbicara, Duan Lingtian menghilang ke udara. Mata Du Guwen berkilat dingin saat dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar. Dengan kesadaran surgawinya, dia telah mengunci Duan Lingtian segera setelah dia memastikan identitas Duan Lingtian. Di sisi lain, Du Guwu tetap di tempatnya berdiri, menatap Sulang dengan mengancam. Jelas dia akan bergerak jika Sulang mencoba campur tangan. "Ayo kembali," kata Sulang samar sambil melirik Du Guwu. Kemudian, dia terus memimpin Huaner dan yang lainnya kembali ke istana kolam renang surgawi. Meskipun sepertinya dia tidak berperasaan, tidak memiliki niat untuk membantu Duan Lingtian, pada kenyataannya dia tidak berdaya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Rumor mengatakan bahwa kekuatan Du Guwen tidak kalah dengan miliknya. Dia bisa mengirim pesan kembali ke istana kolam surgawi untuk meminta penguatan, tapi dia tahu Du Guwen akan membunuh Duan Lingtian sebelum bala bantuan tiba. Du Guwu mengikuti Sulang selama setengah hari sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi. Dia tidak berniat menyerang Sulang selama Sulang tidak berusaha menyelamatkan Duan Lingtian. Terlebih lagi, jika dia terlibat dalam pertarungan dengan Sulang, dia akan membutuhkan beberapa saat untuk mengalahkan Sulang. Sekarang setelah setengah hari berlalu, dia yakin Sulang akan turun tangan lagi, jadi dia memutuskan untuk pergi. "Kau akan pergi." Namun, saat Du Guwu hendak pergi, Sulang tiba-tiba bergerak. Sinar pedang melesat ke arah Du Guwu. "Sulang, beraninya kamu menyerangku." Du Guwu mencibir. Dibutuhkan setidaknya 1 hari untuk Kaisar Surgawi dari Istana Kolam Surgawi tiba. "Apakah Anda pikir Anda akan mampu menahan serangan saya begitu lama?" Orang tua, Du Guwu, memiliki rambut putih, dan dia berpakaian agak sembrono. Meski demikian, hal itu tidak menyurutkan aura berdarah dan seram yang ia pancarkan. "Saya sudah lama mendengar tentang Kaisar Surgawi yang tidak dapat dihancurkan. Karena kita memiliki kesempatan untuk bertemu hari ini, aku ingin belajar 1 atau 2 hal darimu." Mata Sulang berkilauan saat pedang hijau sepanjang 3 kaki melesat dari tangannya.
Dia memancarkan aura yang tangguh saat dia menyerang Du Guwu bersama dengan pedangnya. Du Guwu mengejek sebelum dia bergerak juga. Du Guwu mendengus dan langsung menuju ke sana. Sementara itu, Huaner, Hu Mei, dan Wen Waner mundur ke kejauhan untuk menonton. Meskipun Du Guwu sedikit lebih kuat dari Sulang, tidak mungkin baginya untuk menang dalam waktu singkat. Bagaimanapun, keduanya diberi gelar Kaisar Surgawi. Terlebih lagi, Sulang bukanlah seorang Kaisar Surgawi biasa. Karena alasan ini, ketiga wanita itu tidak khawatir Du Guwu akan menyerang mereka. Bagaimanapun, Du Guwu akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan jika dia mengalihkan perhatiannya dari Sulang ke mereka. Setelah 1 jam, seruan pedang yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar di udara. Segera setelah itu, sinar pedang ditembak jatuh dari langit menuju Du Guwu. Du Guwu yang berada di tengah pertempuran Sulang tertangkap basah. Tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia menyadari ancaman yang datang. Raungan pedang yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar di udara. Sulang, kamu menipuku. Du Guwu meraung marah. Tubuhnya bergetar sesaat saat sinar pedang turun dan memotong salah satu lengannya. Namun, dia dengan cepat memasang kembali anggota tubuhnya yang terputus. Energi asal surgawinya melonjak dan menyatukan dagingnya. Sebagai bambu surgawi yang ulet, dia telah memahami hukum kayu. Kedua faktor ini adalah alasan mengapa anggota tubuh yang terputus bukan apa-apa baginya. Hanya dalam sekejap mata, anggota tubuhnya seperti baru. Astaga, pada saat ini, sesosok tiba-tiba turun dari langit dan berdiri di sebelah Sulang. Itu tidak lain adalah Zheng Yuyi, Kaisar Surgawi Gunung Tembaga, yang telah meninggalkan kuil judul di depan kelompok dari Istana Kolam Surgawi. Kamu siapa? Ekspresi Du Guwu menjadi gelap saat dia melihat Zheng Yuyi. Itu di luar harapannya bahwa bala bantuan akan tiba dalam waktu setengah hari. Selain itu, orang ini juga seorang Kaisar Surgawi bergelar. Di sisi lain, sosok lain muncul di dekat Huaner, Hu Mei, dan Wen Waner. Itu tidak lain adalah Nan Liu Feng, murid Zheng Yuyi. Dia bertanya, di mana Duan Lingtian? Adik kecil telah memikat Du Guwen, kata Hu Mei dengan muram. Meskipun Duan Lingtian telah mengirimi mereka pesan untuk memberitahu mereka tentang niatnya sebelum dia berteleportasi, Hu Mei tidak bisa tidak khawatir. Bagaimanapun, dia hanya seorang Celestial Lord yang bergelar sementara Du Guwen adalah seorang Celestial Emperor yang bergelar. Pada saat ini, sedikit kekhawatiran terlihat di mata Huaner. Dia selalu percaya diri dan berhasil tetap tenang di masa lalu, tetapi kali ini berbeda. Bagaimana bisa Du Guwen, seorang Kaisar Surgawi bergelar, dibandingkan dengan lawan masa lalu mereka? Du Guwen, Ratu Surgawi varian ratus. Kalau begitu, lelaki tua ini pasti Du Guwu, Kaisar Surgawi yang tidak bisa dihancurkan. Nan Liu Feng berseru kaget saat mendengar kata-kata Hu Mei. Matanya tertuju pada lelaki tua yang menghadapi tuannya dan Sulang. Dia telah mengikuti tuannya di sini, tidak tahu apa-apa. Dia baru mengetahui identitas lawan mereka setelah mendengarkan kata-kata Hu Mei. Siapa yang menyinggung Duan Lingtian? Memikirkan orang itu menyewa 2 pembunuh terkenal ini hanya untuk menyingkirkannya. Nan Liu Feng masih sok. Du Guwen dan Du Guwu terkenal. Bukan rahasia lagi bahwa biaya untuk mempekerjakan mereka sangat tinggi. Selain itu, kristal surgawi saja tidak cukup untuk mempekerjakan mereka. Seseorang harus mempersembahkan sesuatu yang berharga dan langka juga. Sementara itu, Zheng Yuyi menjawab pertanyaan Du Guwu. Zheng Yuyi. Di sisi lain, Zheng Yuyi dengan ringan menjawab pertanyaan Du Guwu. Kaisar Surgawi Gunung Tembaga. Du Guwu mengerutkan kening dan bertanya dengan sungguh-sungguh, mengapa kamu di sini? Dia tahu Kaisar Langit Gunung Tembaga, Zheng Yuyi, dan Kaisar Langit Padang Rumput Hijau, Sulang, adalah teman baik. Sebagai seorang pembunuh, dia tahu hubungan antara Kaisar Surgawi yang berjudul di Surga Tanpa Batas dengan sangat baik. Bab 3297, Fenomena Gambar Surgawi dari Pohon Surgawi Pine Willow. Sebagai Kaisar Surgawi bergelar Surga Tanpa Batas yang merupakan pembunuh, Du Guwu dan Du Guwen tidak begitu saja menerima pekerjaan pembunuhan. Mereka hanya berani membunuh mereka yang tidak memiliki latar belakang, koneksi, atau kekuatan luar biasa. Jika tidak benar-benar diperlukan, mereka tidak akan membunuh Sulang, Kaisar Langit Padang Rumput Hijau, karena takut menyinggung Istana Kolam Renang Surgawi. Faktanya, bahkan membunuh seorang murid biasa atau murid yang luar biasa membawa risiko menyinggung Istana Kolam Surgawi.
Oleh karena itu, menerima pekerjaan untuk membunuh Duan Lingtian memiliki risiko tertentu. Siapa yang tahu jika Istana Kolam Renang Surgawi akan mengirim semua kaisar surgawi mereka yang bergelar mengejar mereka. Selain itu, ada kaisar surgawi bergelar lainnya yang tidak mau diprovokasi oleh duo itu juga. Salah satunya adalah Zheng Yuyi, Kaisar Langit Gunung Tembaga. Meskipun dia bukan milik kekuatan tingkat surga, kakak kandungnya adalah salah satu dari 3 kaisar surgawi bergelar terkuat dalam kekuatan tingkat surga. Jika mereka membunuh Zheng Yuyi, tidak diragukan lagi mereka akan menyinggung kakak tertuanya. Kemunculan Zheng Yuyi menyebabkan Du Guwu benar-benar kehilangan minat dalam pertempuran. Dia hanya ingin pergi saat ini. Sayangnya, sepertinya Zheng Yuyi tidak berniat membiarkannya pergi. Karena kamu sudah di sini, kamu harus tinggal. Su Lang berkata dengan mengejek sebelum dia dan Zheng Yuyi menyerang. Pada akhirnya, Du Guwu terpaksa kembali ke bentuk aslinya, bambu surgawi yang ulet. Auranya menakutkan saat dia melesat ke langit menuju Su Lang dan Zheng Yuyi. Su Lang, Zheng Yuyi, karena kamu bersikeras ini, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Du Guwen, yang ditekan, sangat marah. Dia melepaskan semua kekuatannya dengan harapan mengubah gelombang pertempuran. Namun, terlepas dari kata-katanya, dia tidak terus menyerang setelah menang. Sebaliknya, ia mengambil kesempatan untuk melarikan diri sebagai gantinya. Dengan kekuatannya saat ini, akan sulit baginya untuk menangkis serangan gabungan Su Lang dan Zheng Yuyi dalam waktu lama. Selain itu, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin tinggi risiko bala bantuan dari Istana Kolam Renang Surgawi tiba. Pada saat itu, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Setelah Du Guwu pergi, Zheng Yuyi bertanya dengan rasa ingin tahu, Su Lang, siapa yang membuat murid ketujuhmu tersinggung? Saya tidak punya ide. Su Lang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi gelap di wajahnya. Sebelum Duan Lingtian berteleportasi, Duan Lingtian telah mengiriminya transmisi suara. Untuk alasan ini, dia tahu Duan Lingtian tidak memiliki kontak dengan orang-orang di surga tanpa batas kecuali mereka yang berada di Istana Kolam Renang Surgawi. Tersangka terbesar adalah Han Yunjin, murid Kaisar Surgawi Surga yang mendalam. Namun, karena ini adalah masalah internal di Istana Kolam Renang Surgawi, dia tidak mengungkapkan ini kepada Zheng Yuyi. Zheng Yuyi bertanya lagi, apakah itu berarti Du Guwen mengejar murid ketujuhmu? Su Lang mengangguk. Sedikit kekhawatiran melintas di kedalaman matanya saat ini. Meskipun Duan Lingtian telah memberitahunya bahwa dia percaya diri menghadapi Du Guwen, dia tetap tidak bisa tidak khawatir tentang Duan Lingtian. Bagaimanapun, terlepas dari betapa berbakatnya Duan Lingtian hanyalah seorang dewa surgawi yang diberi gelar. Di sisi lain, Du Guwen bukan hanya kaisar surgawi biasa, dia adalah kaisar surgawi yang diberi gelar. Pada akhirnya, Su Lang berkata kepada Zheng Yuyi, terima kasih telah membantuku. Kita harus kembali sekarang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zheng Yuyi, Su Lang memimpin Huaner dan yang lainnya kembali ke Istana Kolam Renang Surgawi. Meskipun dia benar-benar ingin membantu Duan Lingtian, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Wen Waner berkata, mari kita tunggu pesan Little Junior Brother. Dia bilang dia akan memberitahu kita begitu dia aman. Sebelum Duan Lingtian pergi, dia telah memberitahu mereka bahwa dia akan menghubungi mereka lagi setelah dia aman. Meskipun mereka ingin mengirim pesan kepada Duan Lingtian, mereka tidak melakukannya karena mereka takut itu akan mengalihkan perhatiannya. Sedikit gangguan adalah perbedaan antara hidup dan mati ketika diburu oleh Kaisar Surgawi bergelar. Oleh karena itu, bahkan Huaner tidak berani mengirim pesan ke Duan Lingtian. Dia hanya bisa berdoa dengan sungguh-sungguh agar Duan Lingtian selamat. Di suatu tempat di wilayah surga tanpa batas. Nak, kamu tidak bisa lari dariku meskipun kamu telah memahami kedalaman teleportasi ke tahap penguasaan. Remaja itu seperti hantu saat dia mengikuti di belakang orang di depannya. Seiring waktu berlalu, jarak di antara mereka mulai tumbuh lebih dekat dan lebih dekat. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Surgawi bergelar, dia benar-benar cepat. Duan Lingtian yang dikejar terus mengeluarkan teleportasi kedalaman. Namun, ekspresinya berubah semakin suram seiring berjalannya waktu. Pada saat ini, suara air suci pembersih dunia terdengar di telinga Duan Lingtian. Sudah hampir waktunya. Anda akan memaksakan diri jika terus seperti ini. Saya akan mengambil sesuatu untuk Du Guwu tiba. Saya percaya Su Lang mampu membuatnya sibuk.
Tentu saja, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa Su Lang telah mencari bantuan dari Zheng Yuyi dan mereka berhasil menunda Du Guwu. Setelah Duan Lingtian menanggapi air suci pembersihan dunia, dia berhenti casting kedalaman teleportasi. Dia berbalik untuk melihat remaja yang baru saja tiba dalam sekejap mata. Kamu seharusnya berhenti lebih awal, kata Du Guwen ketika sudut bibirnya terangkat. Karena kamu tidak patuh bekerja sama denganku, tidak perlu bagiku untuk meninggalkanmu mayat yang utuh. Berdasarkan kata-katanya, jelas dia tidak ragu Duan Lingtian akan mati. Betapa sombongnya, kamu hanya bunga kecil, kata Duan Lingtian sebelum dia tersenyum menghina. Mati, mata Du Guwen bersinar dengan niat membunuh saat energi asal surgawinya yang hijau melonjak dengan hebat. Segera setelah itu, tanaman merambat melesat di udara seperti naga menari menuju Duan Lingtian. Du Guwen adalah Kaisar Langit 7 Bintang, tepatnya. Energi asal surgawinya yang telah didorong oleh hukum kayu membebani Duan Lingtian. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam ketika ekspresinya sedikit berubah. Tiba-tiba, sebuah pohon kecil tembus pandang muncul di depan Duan Lingtian. Hanya dalam waktu singkat, pohon itu tumbuh pesat menjadi pohon yang sangat besar. Sekilas, pohon itu tampak seperti pohon pinus raksasa. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat cabang dan daunnya adalah pohon willow. Pohon surgawi Pine Willow, kamu bukan manusia. Mata Du Guwen menyipit ketika dia melihat pohon itu. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, tidak, kamu bukan pohon dewa Dedalu Pinus. Itu fenomena gambar dewa. Hanya dalam waktu singkat, Du Guwen menemukan Duan Lingtian menggunakan fenomena gambar surgawi untuk memanifestasikan pohon surgawi Pine Willow. Pine Willow Divine Tree mirip dengan bentuk aslinya, bunga 100 warna, dalam arti bahwa mereka sebanding dengan Celestial Beast tingkat atas. Dia mengejek sebelum berkata dengan nada menghina, "Nak, jadi bagaimana jika kamu mampu menggunakan fenomena gambar dewa? Kamu hanya seorang Celestial Lord yang bergelar, jangan bilang kamu pikir kamu bisa melawan Kaisar Celestial yang bergelar seperti aku." Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, tanaman merambat mencapai Duan Lingtian, siap untuk menuai hidupnya. Namun, dia tetap tidak terpengaruh. Energi abu-abu muncul dari tubuhnya sebelum bergabung dengan pohon surgawi Pine Willow dari fenomena gambar surgawi. Bersamaan dengan itu, sinar pedang 7 warna melesat keluar dari tubuhnya juga bergabung dengan gambar dewa dari pohon dewa Dedalu Pinus, memberi warna pada cabang dan daun pohon. Jelaskan surga kayu surgawi. Dengan hanya berpikir, Clear Heavens Divine Wood di tubuh Duan Lingtian mengirimkan energinya ke dalam gambar surgawi dari Pine Willow Divine Tree. Dengan ini, gambar surgawi dari pohon itu mulai memadat dan berubah menjadi pohon Dewa Pinus Willow yang asli. Astaga, 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 astaga. Cabang-cabang dan daun-daun dari Pine Willow Divine Tree bersinar dengan 7 warna saat mereka bertabrakan dengan tanaman merambat. Bang, 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 bang. Gelombang kejut yang sangat besar dari tabrakan itu menyebar ke sekeliling dan banyak awan jamur kecil bermekaran di udara saat ledakan yang menggelegar terdengar. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan balik dari tabrakan menyebabkan tanah bergetar hebat. Tak lama kemudian, retakan mulai muncul di gunung tinggi dan besar di bawah kaki Duan Lingtian dan Du Guwen. Gunung itu bergetar sesaat sebelum runtuh, menimbulkan awan debu yang sangat besar. Aku tidak menyangka kamu bisa memblokir seranganku. Kekuatanmu tidak lebih lemah dari Kaisar Surgawi biasa. Du Guwen berkata dengan kaget ketika gunung besar itu runtuh. Bab 3298, Artefak Devata terungkap meskipun Du Guwen terkejut, matanya masih dipenuhi dengan penghinaan ketika dia melihat Duan Lingtian. Itu wajar karena kekuatan mengejutkan Duan Lingtian sama sekali bukan ancaman baginya. Dia adalah Kaisar Langit 7 Bintang, dan Kaisar Surgawi bergelar, dia jauh lebih unggul dari Kaisar Surgawi biasa. Jika dia menyerang dengan sekuat tenaga, Kaisar Surgawi biasa bahkan mungkin tidak akan mampu menahannya, apalagi hanya seorang Dewa Surgawi yang bergelar Duan Lingtian. Dia berkata, Duan Lingtian, tidak diragukan lagi kekuatanmu luar biasa. Anda harus bangga pada diri sendiri karena memiliki kekuatan seperti Dewa Surgawi belaka. Pada saat ini, Du Guwen tidak dapat melihat Duan Lingtian yang berada di dalam Pine Willow Divine Tree. Pohon itu begitu nyata sehingga orang hampir tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah fenomena gambar surgawi. Namun,
sangat disayangkan bahwa kamu tidak akan mampu menahan bahkan satu serangan pun dariku. Du Guwen berkata lagi sebelum tombak sepanjang 7 kaki muncul di tangannya yang terangkat. Tombak yang keluar dari tubuhnya dan melengkapi penampilan mudanya tidak diragukan lagi adalah senjata surgawi kelas kaisar setidaknya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Kata-kata provokatif Duan Lingtian terdengar dari dalam Pine Willow Divine Tree. Mata Du Guwen menyipit setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ekspresinya berubah dingin hanya dalam sekejap. Kamu mencari kematian, Du Guwen berkata sambil mengacungkan tombak di tangannya. Pada saat berikutnya, gelombang energi hijau melonjak keluar dari ujung tombak, berubah menjadi sinar tombak yang tak terhitung jumlahnya. Desir, 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 desir. Saat sinar tombak ditembakkan, mereka tampak mengeras menjadi tombak bambu seperti bagaimana air akan berubah menjadi es. Kecepatan mereka meningkat pesat setelah berubah menjadi tombak bambu hijau, menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Du Guwen mencibir saat dia memanipulasi beberapa tombak bambu hijau untuk menyerang dari depan sementara yang lain mengepung Duan Lingtian sebelum mereka menembak ke arahnya. Tepatnya, mereka menembak ke arah gambar surgawi dari pohon Dewa Pine Willow. Setelah fenomena gambar Godly hancur, Duan Lingtian akan dipaksa untuk menghadapi Du Guwen dan banyak tombak bambu. Astaga, 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 langit yang dipenuhi tombak bambu hijau tampak menakutkan, seolah-olah mereka akan menusuk Duan Lingtian berulang-ulang tanpa istirahat. Nak, mari kita lihat kamu menahan seranganku ini. Saya telah menggunakan semua kedalaman dari hukum kayu dalam serangan ini. Tidak seorang pun yang bukan kaisar surgawi yang bergelar akan mampu menahan serangan ini. Du Guwen berkata dengan percaya diri dengan seringai di wajahnya. Setelah mendengar kata-kata Du Guwen, ekspresi Duan Lingtian berubah serius. Dia memanggil 4 dari 5 elemen Divine di dunia kecilnya karena dia sudah menggunakan kekuatan Clear Heaven Divine Wood untuk memperkuat Pine Willow Divine Tree. Menghadapi serangan dari Du Guwen ini, dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu kesalahan sekecil apapun pada saat ini akan mengakibatkan kematiannya. Pergi, suara air suci pembersih dunia berdering segera setelah suara Duan Lingtian jatuh. Kekuatannya melonjak ke arah Duan Lingtian. Astaga, astaga, astaga. Setelah itu, Profound Divine Metal, Chaos Divine Flame, dan Chaos Divine Earth meminjamkan kekuatan mereka kepada Duan Lingtian tanpa menahan sama sekali. Lagi pula, waktu yang dihabiskan ketiga elemen surgawi ini dengan Duan Lingtian jauh lebih lama dibandingkan dengan air suci pembersihan dunia dan kayu surgawi-surgawi. Nak, singkirkan dia, suara kekanak-kanakan Chaos Divine Earth terdengar di telinga Duan Lingtian. Dia secara alami mendukung Duan Lingtian. Setelah memilih Duan Lingtian sebagai tuan rumahnya, itu sudah menuai banyak manfaat. Selain dirinya sendiri, tidak ada Chaos Divine Earth lain yang berhasil berevolusi dari bentuk ketiga ke bentuk keenam hanya dalam sebulan. Jika dia memilih inang lain, itu akan dianggap bagus jika bisa berevolusi ke bentuk keempat. The Profound Divine Metal mengejek sebelum berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika dia adalah seorang kaisar surgawi? Bagaimana seorang kaisar surgawi yang hanya bergelar bisa menjadi tandingan bagi seseorang yang telah diakui oleh 5 elemen surgawi? Seseorang pasti akan meninggalkan jejak mayat di jalan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bahkan kaisar surgawi yang diberi gelar bukanlah pengecualian untuk ini. Chaos Divine Flame ditambahkan, energi dari 4 elemen surgawi memasuki pohon surgawi Pine Willow 7 warna dan bergabung dengan energi dari Clear Heavens Divine Wood. Karena Seven Orifices Sword Exquisite juga telah memperkuat pohon, memberikan warna yang mempesona sebagai hasilnya, kehadiran energi dari 5 elemen divine tidak terlihat sama sekali. Selain itu, aura mereka juga disembunyikan oleh aura pohon Dewa Pine Willow. Duan Lingtian telah memperoleh fenomena gambar surgawi dari pohon Dewa Pohon Willow Pinus ini dengan memurnikan energi dari pohon Dewa Pohon Pinus Willow yang sebenarnya. Oleh karena itu, setelah ditenagai oleh Clear Heaven Divine Wood, tidak ada bedanya dengan Pine Willow Divine Tree yang asli. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sementara itu, langit penuh tombak bambu hijau terus menembak ke arah Duan Lingtian, tampak seolah-olah mereka akan meninggalkan mayat yang penuh lubang. Pada saat yang sama, suara menghina Duan Lingtian terdengar lagi dari Pine Divine Tree. Kamu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun selain Kaisar Surgawi yang bergelar yang dapat menahan seranganmu.
Sayang sekali mereka hanya kata-kata kosong. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku, seorang Celestial Lord yang bergelar, dengan mudah menahan seranganmu. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, cabang-cabang dari Pine Willow Divine Tree mulai bergerak. Suara mendesing. Pada saat ini, Huanger, jiwa dari pedang indah 7 lubang, muncul di depan Duan Lingtian. Dengan jentikan lengan bajunya, dia berubah menjadi seberkas cahaya 7 warna sebelum menembak ke Pine Willow Divine Tree juga. Dengan ini, kekuatan Pine Willow Divine Tree meningkat pesat sekali lagi. Bagaimanapun, kekuatan artefak Devata dengan dan tanpa jiwa berada di liga yang sama sekali berbeda. Hah! Mata Du Guwen melebar tanpa kentara saat cahaya 7 warna yang bersinar dari Pine Willow Divine Tree tumbuh lebih jelas dan menyilaukan setelah Huanger memasukinya juga. Jiwa artefak. Ini, Bo anak ini memiliki artefak Devata. Tidak butuh waktu lama sebelum Du Guwen menemukan senjata Duan Lingtian bukanlah senjata surgawi tingkat kaisar, tetapi artefak Devata. Selain itu adalah artefak Devata dengan jiwa. Dengan penemuan ini, Du Guwen mulai tertawa terbahak-bahak. Siapa yang mengira aku, Du Guwen, akan sangat beruntung menemukan artefak Devata. Namun, dalam sekejap, tawanya memudar hingga hanya senyum kaku dan beku yang tersisa di wajahnya. Dia menyaksikan ketika tombak bambu hijaunya berbenturan dengan cabang-cabang pohon suci Pine Willow seperti dua pasukan dari 10.000 tentara. Ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan saat dia melihat tombak bambu hijaunya dihancurkan satu demi satu oleh cabang-cabang Pine Willow Divine Tree. Bang, 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 bang. Meskipun momentum tombak bambu hijau itu menakutkan, mereka semua dihancurkan oleh cabang-cabang dari Pine Willow Divine Tree. Bagaimana ini mungkin? Du Guwen berkata dengan linglung. Pada saat yang sama, ekspresi serakah meningkat di wajahnya. Artefak Devata miliknya bukan hanya artefak Devata biasa. Du Guwen yakin satu-satunya alasan Duan Lingtian mampu menghancurkan serangannya adalah karena artefak Devata. Dia berasumsi sejauh mana kekuatan Duan Lingtian adalah hukum ruangnya yang telah dipahami hingga tahap penguasaan, fenomena gambar surgawi, dan artefak Devata. Dia berkata, "Brat, aku tidak menyangka kamu memiliki artefak Devata yang begitu kuat. Namun, itu merupakan penghinaan terhadap artefak Devata yang digunakan oleh orang seperti Anda. Segera, artefak Devata Anda akan menjadi milik saya." Saat dia mengacungkan tombak surgawi tingkat kaisar di tangannya, dia berkata dengan dingin, "Meskipun kekuatan yang kamu tunjukkan dengan bantuan artefak Devata mengejutkan, ini sejauh yang kamu bisa." Pada saat yang sama, seberkas cahaya hijau melesat keluar dari tubuh Du Guwen saat energi tirani melonjak keluar. "Saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan dari kedalaman saya yang menyatu. Meskipun Anda telah memahami hukum ruang, salah satu dari 4 hukum tertinggi, hingga tahap penguasaan, itu tidak sebanding dengan kekuatan dari perpaduan kedalaman. Sangat disayangkan bahwa Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk belajar bagaimana menggabungkan kedalaman Anda karena saya akan membunuh Anda." Bab 3299, Penggabungan Kedalaman. Padahal, memahami sedalam-dalamnya suatu undang-undang sampai pada tahap penguasaan tidak berarti seseorang telah menguasai suatu undang-undang secara tuntas. Di satu sisi, orang dapat mengatakan bahwa memahami semua kedalaman hingga tahap penguasaan hanyalah permulaan. Bahkan setelah memahami semua kedalaman dari hukum hingga tahap penguasaan, meskipun seseorang dapat melemparkan semuanya pada saat yang sama, kekuatannya tidak sekuat jika seseorang menggabungkannya menjadi satu teknik yang kuat. Misalnya, sebelum Du Guwen, Kaisar Langit 100 varian, menjadi Kaisar Surgawi, dia tidak menguasai semua kedalaman dari hukum kayu hingga tahap penguasaan. Namun, setelah menjadi Kaisar Surgawi, ia berhasil memahami semuanya hingga tahap penguasaan. Setelah itu, ia mulai mempelajari cara menggabungkan kedalaman dari hukum kayu. Prestasi terbesarnya sejauh ini adalah menggabungkan 3 kedalaman dari hukum kayu. 3 kedalaman dari hukum kayu yang berhasil dia gabungkan adalah kedalaman Fin, kedalaman Twining, dan kedalaman generasi. Astaga, astaga, astaga. Pada saat ini, garis-garis cahaya hijau dari Du Guwen dengan cepat mengeras menjadi tanaman merambat panjang yang menyerupai ular sanca besar saat mereka menembak ke arah Duan Lingtian. "Brat, rasakan perpaduan 3 kedalaman saya dari hukum kayu." Du Guwen mencibir ketika dia melihat fenomena gambar Dewa Pohon Willow Pohon Pinus di depannya yang baru saja menghancurkan serangan sebelumnya.
Pine Willow Divine Tree, tentu saja, bukan targetnya adalah Duan Lingtian yang berada di Pine Willow Divine Tree. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Banyak tanaman merambat seperti piton menyerang tanpa henti dari tubuh Du Guwen. Ada begitu banyak dari mereka sehingga mereka menutupi seluruh langit, menyebabkan seluruh tempat menjadi gelap. Kedalaman yang menyatu. Setelah mendengar kata-kata Du Guwen dan serangannya yang semakin intensif, ekspresi Duan Lingtian berubah sedikit muram di Pine Willow Divine Tree. Sebelumnya, ketika dia telah memahami semua kedalaman dari hukum ruang hingga tahap penguasaan menggunakan keilahian rumah tertinggi, dia telah mengkonfirmasi bahwa memahami kedalaman hingga tahap penguasaan bukanlah akhir dari penguasaan hukum ruang selama percakapan dengan air suci pembersih dunia di dunia kecilnya. Dia telah belajar bahwa dia dapat meningkatkan pemahamannya dengan belajar bagaimana menggabungkan kedalamannya. Selain itu, dia belajar bahwa dia dapat menggabungkan 2, 3, atau bahkan 4 kedalaman dari hukum ruang. Ketika seseorang akhirnya dapat menggabungkan semua kedalaman bersama, seseorang akan dapat memanfaatkan kekuatan penuh dari sebuah hukum. Bahkan di alam dewa, mereka yang mencapai prestasi ini sangat langka. Di alam dewa, mereka yang berhasil menggabungkan 8 kedalaman dari sebuah hukum semuanya tanpa kecuali pembangkit tenaga listrik teratas di alam dewa. Adapun mereka yang berhasil menggabungkan semua kedalaman dari salah satu dari 4 hukum tertinggi, mereka akan langsung menjadi pusat kekuatan tertinggi. Oleh karena itu, tidak mengherankan tidak ada orang yang berhasil mencapai prestasi seperti itu di alam Devata. Duan Lingtian berpikir dalam hati, menggabungkan kedalaman dari sebuah hukum akan menjadi lebih sulit seiring kemajuan seseorang. Di alam Devata, mereka yang berhasil menggabungkan 4 kedalaman sama langkanya dengan bulu Phoenix dan tanduk unicorn. Bahkan di antara semua kaisar surgawi di alam Devata, tidak ada satupun yang berhasil menggabungkan 4 kedalaman. Namun demikian, sebagian besar kaisar surgawi telah berhasil menggabungkan beberapa fusi 3 kedalaman. Ini juga mengapa mereka jauh lebih kuat dari kaisar surgawi bergelar biasa. Oleh karena itu, kaisar surgawi bergelar biasa yang telah menggabungkan 3 kedalaman dianggap cukup kuat. Jika Du Guwen menjadi kaisar surgawi 10 arah dan menguasai fusi 3 tingkat lainnya, dia pasti akan memasuki eselon atas kaisar surgawi berjudul di surga tanpa batas. Sementara Duan Lingtian merenungkan masalah ini, tanaman merambat seperti ular piton dari fusi 3 kedalaman Du Guwen telah tiba di dekat Pine Willow Divine Tree. Setelah melihat tanaman merambat seperti piton, Duan Lingtian mengejek saat tatapannya menjadi dingin. Pada saat yang sama, cabang-cabang Pine Willow Divine Tree mulai berayun lagi. Ledakan, 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 ledakan. Serangkaian ledakan gemuruh terdengar di udara ketika cabang dan tanaman merambat bertabrakan. Pada awalnya, tanaman merambat tampaknya dihancurkan oleh cabang-cabangnya, tetapi hanya dalam sekejap mata, mereka akan beregenerasi dan melilitkan diri di sekitar cabang-cabang pohon suci Pine Willow. Pada akhirnya, tidak hanya Pine Willow Divine Tree yang dimanifestasikan Duan Lingtian gagal menghancurkan tanaman merambat, tetapi bahkan diikat oleh tanaman merambat, membuat mereka tidak bisa bergerak. Bahkan setelah tanaman merambat mengikat Pine Willow Divine Tree, tanaman merambat yang keluar dari tubuh Du Guwen tidak berhenti dan terus menyerang dan mengikat Pine Willow Divine Tree. Di dalam Pine Willow Divine Tree, ekspresi Duan Lingtian berubah menjadi sangat suram. Jadi ini adalah kekuatan fusi. Dia hanya menggabungkan 3 kedalaman, tetapi kekuatannya jauh melebihi waktu ketika dia melemparkan ke-7 kedalaman pada saat yang sama. Selain itu, ini seharusnya tidak sejauh kekuatannya. Jika dia menggunakan 5 kedalaman lainnya yang belum dia gabungkan bersama dengan perpaduan 3 kedalaman ini, kemungkinan dia akan dapat dengan mudah menghancurkanku. Pada saat ini, Du Guwen berkata dengan acuh tak acuh, "Bocah, kamu, dewa surgawi yang tidak penting, berhasil membuatku, seorang kaisar surgawi berjudul, melepaskan perpaduan 3 kedalamanku. Anda bisa merasa bangga bahkan dalam kematian Anda." Terlepas dari ketidakpedulian dalam suara Du Guwen, dia dalam hati terkejut oleh kekuatan Duan Lingtian bahkan jika dia menghubungkannya dengan kekuatan artefak Devata yang dimiliki Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, "Setelah kematianmu, aku akan memastikan untuk mengeluarkan potensi penuh dari artefak Devatamu." Berdasarkan kata-kata Du Guwen, jelas bahwa dia yakin akan kematian Duan Lingtian. Menurutnya, artefak Devata sudah menjadi miliknya. Astaga, astaga, astaga.
Pada saat ini, serangan dari tanaman merambat seperti piton meningkat, menyebabkan tekanan pada Duan Lingtian meningkat berkali-kali lipat. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, serangkaian ledakan lain terdengar di udara ketika cabang-cabang pohon suci Pine Willow tiba-tiba meletus dengan energi. Setelah itu, kekuatan hidup pohon melonjak sebelum cabang baru mulai tumbuh di atasnya. Pada saat yang sama, cabang-cabang terus berayun, menangkis tanaman merambat yang menyerang mereka. Biarkan saya melihat berapa banyak lagi cabang yang bisa Anda tanam. Du Guwen tersenyum dingin saat melihat perjuangan putus asa Duan Lingtian. Garis-garis cahaya hijau terus keluar dari tubuhnya, membentuk tanaman merambat baru sebelum menyerang Duan Lingtian. Sepertinya tidak ada akhir untuk tanaman merambat ini sama sekali. Pada saat yang sama, suara air suci pembersih dunia segera terngiang di benak Duan Lingtian. Tian kecil, pohon kehidupan surgawi dapat membantu Anda menumbuhkan paling banyak lebih dari 100 cabang. Dia belum menggunakan kedalaman lainnya bersama dengan perpaduan 3 kedalaman ini, jelas dia pikir gerakan ini cukup untuk membunuhmu. Jika dia menggunakan kedalaman lainnya bersama dengan fusi ini, peluang Anda untuk bertahan hidup tidak akan baik. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan bagi Anda. Saat situasinya berdiri, meskipun peluang Anda tidak tinggi, saya tidak akan mengatakan itu kecil juga. Kemudian, dia berhenti sejenak sebelum dia berkata, persiapan di pihak saya telah selesai. Setelah mendengar kalimat terakhir air suci pembersih dunia, mata Duan Lingtian berbinar saat ekspresinya menjadi dingin. Bagus, mari kita mulai kalau begitu. Hanya dengan berpikir, udara di sekitar Duan Lingtian mulai beriak dan terdistorsi saat dia menggunakan kedalaman teleportasi. Hanya dalam sekejap, 2 binatang surgawi di dunia kecilnya diangkut di belakang Du Guwen. Du Guwen yang sedang melihat Pine Willow Divine Tree dengan dingin, menunggu serangannya untuk menghancurkannya, tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Ekspresinya berubah drastis. Nalurinya membantunya merasakan ancaman di punggungnya segera. Bahkan sebagai kaisar surgawi bergelar yang telah mengalami banyak hal, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit bergidik. Garis-garis cahaya berhenti menembak keluar dari tubuh Du Guwen saat dia mencoba mengubah posisinya ketika kekuatan yang setara dengan kekuatan fusi kedalaman ganda mendarat di punggungnya. Meskipun senjata kelas kaisar yang murni defensif melindunginya tepat waktu, cahayanya meredup segera setelah memblokir kekuatan penghancur itu. Bab 3300, Kematian Du Guwen. 2 Celestial Beast yang muncul di belakang Du Guwen tidak lain adalah Naganing. Ketika Duan Lingtian berada di alam rahasia jenius yang terletak di wilayah Nando Kaisar Langit Surga, Huaner telah berjanji kepada Naganing untuk membawa mereka keluar dari alam rahasia jenius dengan imbalan membiarkan mereka lewat tanpa hambatan ke sisa-sisa alam. Dari dewa, akhirnya, air suci pembersih dunia berhasil meyakinkan Naganing untuk sementara waktu Duan Lingtian dan berjanji bahwa Duan Lingtian akan membebaskan mereka ketika saatnya tiba. Serangan gabungan mereka tidak kalah dengan serangan kaisar surgawi biasa. Namun, mereka hanya bisa melepaskan serangan seperti itu 3 kali. Duan Lingtian mengingat kata-kata air suci pembersih dunia seolah-olah dia baru saja mengatakannya kemarin. Setelah serangan pertama Ning Dragons mendarat dengan sukses, Duan Lingtian menyerang dengan pedang indah 7 lubang di tangan tanpa ragu-ragu sama sekali. Astaga, 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 astaga. Serangkaian seruan pedang terdengar di udara saat sinar pedang 7 warna menghujani tanaman merambat yang mengikat Pine Willow Divine Tree sebelum memutuskannya. Dalam keadaan normal, tanaman merambat akan beregenerasi. Anehnya, pada saat ini, tanaman merambat yang dipotong Duan Lingtian tidak beregenerasi sama sekali. Selain itu, Du Guwen tampaknya terluka parah saat ini. Serangan balik dari serangan itu menyebabkan sirkulasi ki-nya menyimpang, dan dia memuntahkan seteguk darah. Ekspresinya menjadi gelap ketika melihat ke atas dan melihat Duan Lingtian telah berhasil memotong tanaman merambatnya. Dia berkata dengan dingin, "Brat, kamu menipuku." Pada saat ini, jika Du Guwen masih tidak menyadari bahwa dia telah ditipu, dia akan hidup untuk waktu yang lama dengan sia-sia. Suara mendesing. Tubuh Du Guwen berkelebat, menghindari serangan gencar Ning Dragons. Namun, saat dia akan melakukan langkah selanjutnya, cabang-cabang dari pohon suci Pine Willow yang telah dilepaskan dari pengekangannya tiba-tiba bergerak ke arahnya dan menjebaknya hanya dalam sekejap mata. Mata Duan Lingtian berkilat dingin. Pada saat ini, Du Guwen masih terjerat dengan cabang-cabang dari Pine Willow Divine Tree di udara.
Bahkan manifestasi dari pohon surgawi Pine Willow dari fenomena gambar surgawi yang dicabut sendiri terbang menuju Du Guwen. Menyerang. Pada saat yang sama, suara World Cleansing Divine Water terdengar di benak Duan Lingtian dan Ning Dragons. Naga Ning melintas sebelum mereka melepaskan serangan gabungan mereka lagi dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam sekejap, energi ganas menyapu ke arah yang masih berusaha membebaskan dirinya dari cabang-cabang pohon pinus Willow Divine. Tidak, Du Guwen berteriak. Dia baru saja mengerahkan seluruh energinya untuk membebaskan diri dari pengekangan dari Pine Willow Divine Tree ketika serangan gabungan Ning Dragons mendarat padanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan terdengar di udara saat Du Guwen yang terluka parah yang masih ditahan dipukul dengan serangan gabungan lain dari naga Ning. Dia memuntahkan seteguk darah lagi, menodai wajahnya merah. Dia terlihat sangat menyedihkan saat ini. Sial. Tuan Surgawi yang lemah berhasil menurunkanku ke keadaan seperti itu. Ini tidak bisa dimaafkan. Du Guwen sangat marah. Tubuhnya berkelebat sebelum dia tampak berubah menjadi seutas sutra, dengan mudah keluar dari cabang-cabang pohon suci Pine Willow. Ini adalah salah satu dari 100 transformasi yang dia kuasai yang unik untuk bunga 100 warna. Akhirnya berhasil membebaskan dirimu. Duan Lingtian sudah menunggu Du Guwen ketika Du Guwen melarikan diri. Bocah. Tanpa pohon suci Pine Willow, kamu tidak akan cocok untukku bahkan jika aku terluka parah. Benang sutra melintas sebelum sosok remaja Du Guwen muncul. Dia menatap Duan Lingtian dengan dingin sebelum dia menyerang Duan Lingtian dengan tombak surgawi kelas kaisar di tangannya. Dia tahu sangat penting dia membunuh Duan Lingtian sebelum cabang-cabang dan naga Ning menyerang lagi. Kalau tidak, parahnya luka-lukanya, dia pasti akan mati. Du Guwen merasa sangat terhina karena dia didorong ke dalam situasi putus asa oleh Dewa Surgawi bahkan jika dia tahu Duan Lingtian bukan Dewa Surgawi biasa karena penguasaannya terhadap fenomena gambar surgawi dan dua naga Ning yang sekuat yang diberi gelar Celestial Lord setelah bergabung. Faktanya, luka parahnya disebabkan oleh dua naga Ning. Duan Lingtian, aku ingin melihat bagaimana kamu akan melawanku tanpa Ning Dragons dan manifestasi dari Pine Willow Divine Tree dari fenomena Godly Image. Saat Du Guwen berbicara, energi asal surgawinya yang melemah yang telah didorong oleh fusi 3 kedalaman dari hukum kayu ditembakkan ke tombak panjang di tangannya. Saat serangan pertamanya menyapu Duan Lingtian, dia bersiap untuk melepaskan tekniknya yang lain. Setelah mengalami cedera serius seperti itu, energi asal surgawi Anda sekarang hanya sebanding dengan kaisar surgawi biasa. Itu tidak cukup untuk membunuhku. Duan Lingtian tetap tidak terpengaruh oleh serangan Du Guwen saat dia tersenyum menghina. Pedang indah 7 lubang kembali ke tubuhnya sebelum sinar pedang 7 warna yang diselimuti oleh 5 energi kuat melesat keluar dari mulutnya ke arah Du Guwen. Ini, Du Guwen dapat dengan jelas merasakan energi dari 5 elemen surgawi saat sinar pedang mendekat padanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Sayangnya, sebelum Du Guwen bisa bereaksi, sinar pedang 7 warna yang ditembus menghancurkan serangannya. Pemahamannya tentang hukum kayu tidak diragukan lagi agak tinggi, tetapi tidak masalah jika energi asal surgawinya lemah. Pada saat ini, kekuatan energi asal surgawinya sangat melemah sehingga kekuatannya tidak lebih baik dari energi asal surgawi Duan Lingtian. Energi asal surgawi Duan Lingtian dan Du Guwen adalah sama pada saat ini. Namun, karena pemahaman Du Guwen yang lebih tinggi tentang hukum kayu, dia pikir dia memiliki sedikit keuntungan. Menurut pendapat Du Guwen, bahkan jika dia terluka parah, dia masih bisa membunuh Duan Lingtian. Selama dia membunuh Duan Lingtian, dia akan bisa bertahan. Sayangnya, dia tidak menyangka bahwa Duan Lingtian masih memiliki kartu truf tersembunyi. Dia memiliki 5 elemen surgawi. Ini adalah pikiran terakhir dalam pikiran Du Guwen sebelum dia meninggal. Ketika sinar pedang 7 warna Duan Lingtian menghancurkan serangannya, terlepas dari hukum ruang angkasa, dia bisa merasakan kekuatan 5 elemen surgawi. Selain itu, dia bisa merasakan semua 5 elemen surgawi telah berevolusi menjadi bentuk yang agak tinggi. Setelah membunuh Du Guwen, Duan Lingtian menghela nafas lega. Karena energi dari 5 elemen surgawi hanya terungkap sepersekian detik sebelum kematiannya, dia seharusnya tidak punya waktu untuk mengungkapkan masalah ini kepada siapapun melalui pesan. Memang, Du Guwen terlambat mengetahui keberadaan 5 elemen surgawi. Dia tidak punya waktu untuk memberitahu siapapun tentang masalah ini. Namun, setelah dia berubah menjadi seutas sutra untuk melepaskan diri dari pengekangan cabang-cabang pohon Dewa Pine Willow,
dia mengirim pesan kepada saudaranya, Du Guwu. Saudaraku, aku mungkin mati di tangan bocah itu. Aku terlalu ceroboh. Dia tidak hanya memiliki artefak Devata dengan jiwa, tetapi dia juga memiliki sepasang naganing. Kekuatan gabungan dari dua naganing sebanding dengan Kaisar Surgawi yang diberi gelar. Karena serangan diam-diam Ning Dragons, aku terluka parah. Satu-satunya cara bagiku untuk bertahan hidup adalah dengan membunuhnya. Namun, bahkan jika saya membunuhnya, naganing mungkin masih membunuh saya setelah itu. Kemarilah secepat mungkin. Ini adalah pesan terakhir Du Guwen untuk Du Guwu. Duan Lingtian benar tentang itu. Du Guwen hanya menemukan 5 elemen surgawi pada saat terakhir sebelum kematiannya, oleh karena itu, dia tidak berhasil mengirim pesan. Namun, ketika dia berubah menjadi seutas sutra untuk melarikan diri dari cabang Willow, dia berhasil mengirim beberapa pesan ke Du Guwu. Ayo pergi, Duan Lingtian berkata setelah mengklaim cincin tata ruang Du Guwen dan menyimpannya. Setelah Naganing kembali ke dunia kecilnya, dia berteleportasi. Meskipun dia yakin Du Guwen tidak berhasil mengungkap fakta bahwa dia memiliki 5 elemen surgawi, dia tahu ada kemungkinan Du Guwen telah mengungkapkan lokasi pertempuran mereka kepada Du Guwu. Tidak diragukan lagi Du Guwu sedang dalam perjalanan ke sini. Bahkan dengan Sulang membantunya mengulur waktu, tidak mungkin bagi Sulang untuk mengulur waktu yang lama. Oleh karena itu, setelah membunuh Du Guwen, Duan Lingtian pergi secepat mungkin. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan ke Huaner dan yang lainnya untuk memberitahu mereka tentang keselamatannya. Aku aman sekarang, aku akan melihat kalian semua di Istana Kolam Renang Surgawi. Ketika Huaner dan yang lainnya menerima pesan Duan Lingtian selama perjalanan mereka kembali ke Istana Kolam Renang Surgawi, mereka semua merasa lega. Keheningan dan suasana hening yang mengikuti mereka akhirnya mereda sekarang setelah mereka tahu Duan Lingtian aman. Humei tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, adik kecil, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Aku membunuhnya, jawab Duan Lingtian kepada Humei. Pada saat yang sama, dia juga berbicara dengan Sulang dan Wen Waner. Mereka bertiga menanyakan pertanyaan yang sama padanya. Huaner adalah satu-satunya yang tidak menanyakan pertanyaan ini padanya. Tak perlu dikatakan, Sulang, Humei, dan Wen Waner dikejutkan oleh jawaban Duan Lingtian. Apakah benar-benar mungkin bagi Duan Lingtian untuk membunuh Du Guwen? Sementara itu, Du Guwu yang bergegas menuju Du Guwen tiba-tiba diliputi perasaan tidak nyaman. Dia berhenti mati di jalurnya sebelum dia mengeluarkan sesuatu. Ketika dia melihat mutiara jiwa yang hancur di tangannya, ekspresinya sangat berubah. Saudara laki-laki,